Segera setelah dia berkata demikian, Naima dan yang lainnya pergi ke Felix, berkumpul di sekitarnya seperti sebelumnya. Namun kali ini, mereka semua meminta untuk membagikan identitas mereka agar tetap bisa berkomunikasi. Felix menyentuh gelang mereka satu persatu hingga daftar kontaknya bertambah 20 sekaligus. Bisakah kamu memberitahu kami di mana kamar asramamu? Naima bertanya dengan tatapan tersembunyi. Kurasa lebih baik kita belajar di sana hari ini daripada pergi ke perpustakaan. Teman-temannya semua menganggukkan kepala tanda setuju, membuat Felix terkekeh dalam hati, mana mungkin aku akan memamerkan kamar asramaku. Dia mengerti bahwa ruang pintu dan tempat parkirnya adalah informasi pribadi yang tidak terekspos seperti nama kelasnya. Oleh karena itu, jika ia memainkannya dengan baik, ia dapat menjaga privasinya selama yang ia bisa. Privasi adalah suatu keharusan dalam 2 minggu ketika situasi benar-benar tidak terkendali. Aku akan memberimu satu yang lebih baik. Felix berdiri dan berkata dengan senyum sopan, aku akan memberimu tautan kamar overku atau memberimu tautan kamarmu dan kita bisa berkumpul di sana untuk belajar. Aku akan mengaturnya dengan sempurna dengan beberapa tempat ramuan untuk kita gunakan. Para wanita, apa pendapat Anda? Dia akan memiliki kekuasaan atas kita di kamar overnya dan kita tidak bisa benar-benar bermain dengannya. Benar, tetapi kita tidak bisa menakut-nakutinya seperti sebelumnya dengan menolaknya. Mari kita sepakati dan lihat apa yang dapat kita lakukan pada saat itu. Kita bicarakan ini nanti saja. Felix tersenyum menawan, kalau begitu, saya ada janji. Suara mendesing. Felix melompati kepala mereka dan langsung menuju jendela kelas yang terbuka lebar. Sebelum para penyihir itu sempat bereaksi, Felix sudah melompat melewatinya dan menghilang dari pandangan. Para penyihir itu saling berpandangan dengan sedikit keterkejutan selama sepersekian detik sebelum berlari bersama ke jendela. Saat mereka sampai di sana, mereka melihat Felix sedang melaju menjauh dari fakultas utama di atas platform melayang. Kalau saja dia tidak sedang melaju kencang meninggalkan fakultas, mereka tidak akan menduga bahwa itu dia karena dia mengenakan topi runcing hitam di atas kepalanya. Puff, dia benar-benar takut ketahuan. Naima tertawa. Bisakah kau menyalahkannya? Seorang penyihir tinggi ramping menunjuk jarinya ke pintu masuk kelas yang memperlihatkan puluhan kepala di balik kaca. Kalau saja pintunya tidak ditutup rapat dari dalam, para penyihir itu pasti sudah menyerbu Felix. Sedangkan guru Hala, dia keluar melalui pintu belakang untuk staf. 15 menit kemudian, Felix terlihat mengganti pakaiannya menjadi piyama yang nyaman setelah memasuki kamar asramanya. Kamar itu kecil tetapi nyaman dan memiliki semua yang ia butuhkan, bahkan kamar mandi pun terpasang, membuatnya tampak seperti kamar motel. Toiletnya berupa kursi biasa yang digunakan setiap orang setiap hari. Para penyihir tetap harus menjaga kebersihan usus mereka. Felix telah dipandu ke asrama oleh Ratu saat dia tidak terlihat. Sayangnya, dia harus membatalkan aktivasi saat dia sampai di asrama karena efek ramuan tidak diizinkan. Untungnya, dia berhasil menyelinap masuk dengan menundukkan kepalanya sambil mengenakan topi runcing besar yang menyembunyikan seluruh rambutnya. Ia terpaksa mengambil tindakan tersebut karena berita tentangnya telah menyebar ke seluruh kampus, bahkan ke seluruh ras. Setiap ras bereaksi berbeda terhadap berita tersebut. Manusia adalah bagian dari kelompok yang terakhir. Beberapa dari mereka telah membagikan berita tersebut di media mereka tanpa melihat Felix atau memastikan bahwa berita tersebut tidak palsu. Ahli ramuan non-penyihir pertama telah muncul dan dia adalah seorang manusia. Ini adalah sejarah yang sedang dibuat dan manusia-manusia yang tinggal di kampus tersebut memastikan untuk menjadi bagian darinya dengan berbagi pengalaman palsu. Mereka dengan Felix bertindak seolah-olah mereka adalah teman lamanya. Mereka yang tidak tahu malu ini sebenarnya telah melakukan penelitian tentang Felix di jaringan galaksi Bima Sakti setelah mendapatkan nama lengkapnya. Sama seperti para penyihir, mereka mengetahui bahwa dia cukup terkenal di galaksi karena menjadi buronan garis keturunan. Karena mereka benar-benar tinggal di galaksi penyihir, mereka mengikuti berita yang terjadi di Kekaisaran, bukan berita di galaksi Bima Sakti. Oleh karena itu, mereka kurang mengetahui tentang Felix sampai saat ini. Namun saat mereka menyadari ada hadiah besar untuk kepala dan informasinya, mereka tidak ragu untuk menghubungi beberapa latar belakang, ingin menjual lokasi Felix kepada mereka sebelum mereka mengetahuinya. Sayangnya, latar belakang tersebut telah menerima informasi jauh lebih awal dari orang-orang mereka sendiri yang tinggal di kampus saat berafiliasi dengan mereka. Dengan kata lain,
Mereka menunggu tanggapan dari staf akademi atau kepala sekolah untuk membuat pengumuman. Baru pada saat itulah mereka akan mempercayainya sepenuhnya. Bukan hanya mereka saja yang menunggu pengumuman tersebut, tetapi juga para petinggi dari berbagai ras, mulai dari yang paling bawah seperti Slime, Imp, Goblin, hingga yang paling atas seperti Naga, Pandion, cacing luar angkasa, .dll. Felix tidak peduli dengan semua ini karena saat dia merasa nyaman di kamarnya, dia masuk ke UVR dan mulai melatih manipulasi racunnya, membawanya ke tempat dia meninggalkannya. Dia masih belum menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya dengan racun tetapi dia memikirkannya setiap hari. Setelah menghabiskan 3 jam memanipulasi racunnya, ia melanjutkan ke latihan pengendalian energi harian yang diberikan guru Hala kepadanya. Itu adalah latihan berulang yang membosankan yang mengharuskan Felix beralih dari penglihatan normal ke penglihatan mikroskopis berulang kali sambil pada saat yang sama mencoba menghilangkan mikroorganisme tersebut. Hal ini sebenarnya membuat sangat sulit untuk membunuh mereka karena Felix selalu berakhir menghancurkan bahan-bahan tersebut dengan menggunakan kekuatan yang terlalu besar. Karena ia harus menyerang segera setelah pergantian, ia tidak diberi waktu untuk menyesuaikan tekanan. Oleh karena itu, Felix terus gagal berulang kali selama 2 jam berturut-turut. Setelah selesai, dia keluar dan duduk di tempat tidurnya dengan layar jadwal mingguan kelasnya di depannya. Kelas guru Hala akan diadakan besok pagi. Jadi, aku bisa menunda mengerjakan pekerjaan rumah sampai besok. Felix melirik kelas besok dan merenung, aku punya 2 kelas, 1 wajib dan 1 lagi pilihan. Aku harus menghadiri kelas wajib saja untuk saat ini. Alasan dia membolos kelas pilihan itu karena kelas itu merupakan kelas P untuk olahraga dan latihan fisik. Dia mengerti bahwa itu adalah kelas untuk membantu para penyihir tetap bugar karena hanya mengandalkan ramuan tidak akan berhasil. Tapi bagaimana dengan dia? Dia sudah berlatih setiap hari tanpa diminta. Baiklah, mari kita lihat bagaimana sistem kontribusinya bekerja. Felix melambaikan jadwal ke samping dan mengeluarkan halaman beranda situs web akademi. Dia tidak perlu menggali lebih dalam untuk menemukan sistem kontribusi karena sudah disorot di beranda, menunjukkan betapa pentingnya hal itu di akademi. Setelah Felix mengkliknya, ia dipindahkan ke tab lain yang menampilkan seluruh detail sistem. Dia menghabiskan 10 menit membaca hal-hal penting dan melewatkan informasi yang tidak berguna. Apa yang dia temukan adalah bahwa seluruh kampus beroperasi berdasarkan poin kontribusi, bukan koin supremasi. Makanan, buku, minuman, tiket masuk ke klub dan bar, meminta bimbingan pribadi dari guru atau orang tua, penginapan, pembelian materi, dan daftarnya terus bertambah dan seterusnya. Oleh karena itu, siswa menghabiskan banyak poin kontribusi setiap hari. Poin bisa diberikan, dipinjamkan, dipertukarkan, .dll. Asalkan barang yang dipertukarkan dibeli dengan poin kontribusi, bukan koin. Adapun perdagangan poin kontribusi dengan koin supremasi yang dilarang dan siapapun yang mencoba melakukannya akan dilaporkan oleh ratu. Setidaknya tidak sulit untuk mendapatkannya, pikir Felix sambil membaca metode untuk mendapatkan poin tersebut. Ada beberapa metode seperti menghadiri kelas pilihan berhadiah 50 CP, mengerjakan pekerjaan rumah berhadiah 100 CP, meraih nilai tinggi dalam ujian berhadiah poin tergantung pada peringkat yang dicapai, dan masih banyak metode lainnya. Namun, yang terbaik adalah menerima misi yang dikirimkan oleh para penyihir baik di dalam maupun di luar kampus. Misi tersebut dapat berkisar dari menjadi asisten laboratorium hingga mempekerjakan penyihir muda untuk mengerjakan ramuan-ramuan peringkat 1 yang menjadi kuota bulanan mereka. Misi jenis itu cukup populer. Felix berpikir sambil melirik misi dengan syarat yang sama dan memberi hadiah 1000 CP setelah menyelesaikannya. Saya mungkin akan menerima beberapa saat ketika saya merasa jenuh dengan CP. Felix mengibaskan hologram dari wajahnya dan berpikir, untuk saat ini, mari kita tidur dulu. Sejak Felix melangkah ke planet ini, dia tidak bersantai sedetik pun saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tanpa menyebutkan integrasi penggantinya. Saat dia menutup matanya, dia langsung tertidur lelap, tidak tahu bahwa kepala sekolah sedang mempersiapkan konferensi pers di UVR untuk menanggapi rumor tentangnya. Di fakultas, kantor kepala sekolah. Aredel, apakah semuanya sudah datang? Tanya kepala sekolah sambil duduk di kursi mejanya. Hampir, perwakilan Dragons terlambat seperti biasa. Aredel mengirim pesan dengan nada kesal. Kita akan memberinya waktu tambahan 5 menit. Kepala sekolah berkata dengan tenang, jika dia tidak datang sampai saat itu,
kita akan memulai konferensi dan membekukan tautan undangan. Dengan senang hati, kata Aredel sambil berdiri di samping podium di panggung berukuran sedang. Di hadapannya, ada ratusan kursi yang tertata rapi di atas karpet merah di dalam aula kuno yang sangat besar. Semua kursi tersebut ditempati oleh perwakilan media dari ras-ras paling terkenal di semesta. Penempatan kursi didasarkan pada penempatan lomba di Esgalions. Oleh karena itu, wakil umat manusia duduk tepat di tengah, tidak berbuat terlalu buruk. Lagi pula, ras manusia adalah bagian dari lingkaran dalam di Esgalions karena rencana monetisasi yang mereka lakukan pada UVR. Meskipun mereka ada di bagian bawah lingkaran dalam, itu jauh lebih baik daripada berada di lingkaran luar, seperti ras-ras yang lemah dan kurang cerdas binatang, Azard, Slime, .dll. Sementara itu, kursi terdepan ditempati oleh perwakilan 30 ras teratas di semesta. Ada seorang vampir yang duduk dengan buku catatan di pangkuannya sementara jarinya mengetuk-ngetuk sikunya dengan tidak sabar. Selain elf, ada masa air berbentuk humanoid tanpa satu organ pun. Hanya air biru murni yang duduk seperti orang lain. Ini adalah roh elemen air dari galaksi elemen. Galaksi adalah gunung, lautan, rumput, tanah, batu, dan setiap objek alam dapat membangkitkan jiwanya. Fenomena ini hanya terjadi di galaksi ini. Bagian yang lebih aneh, saat roh unsur meninggalkan lokasi galaksi mereka akan kehilangan roh mereka. Dalam arti tertentu, mereka akan langsung mati. Namun, ini hanyalah salah satu misteri alam semesta yang diketahui. Untungnya, dengan adanya UVR, mereka terintegrasi ke alam semesta tanpa perlu meninggalkannya. Di aula ini yang dipenuhi ratusan ras yang berbeda, roh-roh unsur masih bukan yang teraneh di antara semuanya. Namun, tidak ada seorang pun yang berseru di sana-sini karena para perwakilan media tersebut sudah biasa bertemu seperti ini untuk berita serius. Kebanggaan pada naga-naga bajingan itu membuatku gila. Seorang manusia serigala menggeram dengan taringnya yang meneteskan air liur asam ke tanah, membuat wakil di sebelahnya sedikit menjauh dari kursinya. Kebanggaan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ras anjingmu. Vampir yang sama itu menghina dengan nada mengejek dari 10 kursi jauhnya, membuat semua orang di antara mereka meringis melihat apa yang akan terjadi. Tantang aku untuk mengulanginya, dasar kelelawar peminum kencing yang menjijikkan. Sang manusia serigala mengumpat balik dengan keras, terdengar seperti raungan. Kau pikir aku tidak akan melakukannya? Sikap tenang sang vampir tidak terlihat saat dia berteriak balik, dasar anjing pengendus pantat, kalian seharusnya tidak dianggap sebagai ras, jangan sebut-sebut sebagai salah satu dari 30 teratas. Kalian menyebut kami pencium bokong, tapi kalian bajingan tidak akan ragu untuk meminum darah menstruasi wanita jika kalian cukup lapar. Sang manusia serigala langsung membalas, seolah-olah kutukan itu sudah ada di ujung bibirnya. Saat topik yang tidak mengenakan ini terlontar, sang Dewi Elf langsung membungkam mereka berdua dengan alisnya yang bertaut karena jengkel. Sisanya melakukan hal yang sama, tidak berniat mendengarkan sisa pertengkaran mereka yang tidak pernah berakhir. Itu terjadi berkali-kali, mereka sudah hafal sebagian besar kutukannya. Itu karena keduanya berada di satu galaksi, sehingga terbagi menjadi dua bagian. Keduanya ingin menendang ras lain untuk menguasai seluruh galaksi tetapi kekuatan mereka terlalu seimbang. Bahkan setelah keduanya menaklukkan galaksi-galaksi terpencil di sekitar galaksi utama mereka tetap menolak untuk menyerah karena itu adalah tanah leluhur mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menerima pertempuran satu lawan satu dengan ketentuan Esgalions tanpa mengamankan cara untuk memastikan kemenangan mereka 100%. Oleh karena itu, mereka selalu terlibat dalam pertempuran kecil, saling membantai satu sama lain dalam permainan UISG, dan terakhir terlibat dalam pertarungan kata-kata setiap kali mereka berhadapan. Kukira menempatkan mereka berdua di sudut garis tempat duduk mereka akan berhasil. Aredel menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka seperti yang lainnya. Tidak mungkin dia hanya menempatkan satu di depan dan satu lagi di belakang karena tempat duduk tersebut didasarkan pada pangkat setiap anggota Esgalions. Tidak mungkin salah satu dari mereka akan terima ditempatkan di belakang sementara musuhnya duduk di depan. Itu hanya akan menciptakan situasi lain yang sangat ingin dihindarinya. Kalau saja mereka menyuarakan ketidaktertarikan mereka pada konferensi seperti kaum kurcaci, ras logam, Pandion, dan beberapa ras lain yang tidak berencana datang, dia tidak akan sekesal ini. Sayangnya, harga diri naga melarang mereka melakukan hal itu.
Namun karena mereka merupakan salah satu ras terkuat di alam semesta yang diketahui, termasuk dalam 5 ras teratas di Esga Alliance, semua orang diharuskan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. 5 menit kemudian, masih belum ada tanda-tanda kehadiran perwakilan ras naga. Aredel segera menghubungi kepala sekolah untuk menanyakan keputusannya tentang masalah tersebut. Kita membuat tamu-tamu kita menunggu terlalu lama. Kepala sekolah memerintahkan, bekukan tautan undangan. Aredel melakukannya dengan senang hati, memblokir siapapun yang mengakses konferensi yang diselenggarakan di ruang pribadi overnya. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah muncul di depan podium, langsung menenangkan kerumunan yang kesal. Bahkan vampir dan manusia serigala yang saling bermusuhan pun memutuskan untuk berperilaku baik di depan kepala sekolah. Hal pertama yang dilakukan kepala sekolah adalah menundukkan kepalanya sedikit kepada para perwakilan dan meminta maaf. Saya minta maaf karena membuat kalian menunggu begitu lama. Saya harap token ini dapat menggantikan waktu kalian yang hilang. Kepala sekolah melambaikan tangannya dan semua orang menyadari bahwa selembar kupon seperti itu melayang di depan mereka. Ketika mereka menyentuhnya, ia terpecah menjadi partikel-partikel cahaya, meninggalkan pemberitahuan. Lebih besar dari selamat karena telah menerima diskon 5% untuk semua ramuan berperingkat. Kurang dari, obrolan gembira terdengar di aula karena semua orang menyukai hadiah itu. Meskipun hanya 5%, itu terlalu berguna saat membeli ramuan peringkat 4/5 yang harganya 20 miliar SC+. Hanya beberapa ras kaya raya seperti penyihir yang mampu membuang uang seperti ini. Melihat semua orang sudah jinak lagi, kepala sekolah langsung ke pokok bahasan dan mengumumkan, saya siap menerima pertanyaan apapun yang Anda ajukan tentang murid baru kita, Felix Maxwell. Aula langsung hening karena ekspresi semua orang menegang setelah mendengar pernyataan resmi dari kepala sekolah sendiri. Dari semua yang mereka baca dan lihat di jaringan, mereka tahu bahwa manusia yang bergabung dengan akademi itu nyata. Namun, selalu ada sedikit keraguan, yang membuat mereka mengabaikan berita tersebut dan menganggap mereka sebagai penyihir yang sedang mengerjai semua orang. Tapi sekarang, mereka hanya bisa saling melirik dan melihat ekspresi tercengang rekan-rekan mereka. Sedetik kemudian yang terasa seperti selamanya, aula itu meledak dalam suara yang memekakkan telinga karena setiap perwakilan mengajukan pertanyaan dengan suara sekeras-kerasnya. Apakah dia benar-benar dari ras manusia atau dia produk sampingan dari lembaga penelitian genetik di Kekaisaran? Bagaimana dia bisa meramu ramuan? Apakah dia punya ekor dengan mata spiritual yang memungkinkannya memanfaatkan energi mentalnya di dunia mikroskopis? Mengapa dia diterima di akademi kerajaan di mana hanya penyihir elit yang disetujui? Apa pendapat Ratu Penyihir tentang masalah ini? Pertanyaan dan permintaan terus-menerus dilontarkan ke sana kemari. Semuanya bercampur aduk hingga menimbulkan suara bising yang menjengkelkan dan tak terdengar. Sebelum keadaan menjadi tidak terkendali, kepala sekolah mengangkat tangan dengan anggun dan berkata, "Mohon diam." Bagai mantra yang diucapkan, aula kembali sunyi karena semua orang telah dibungkam oleh ratu tanpa kemauan mereka sendiri. Saat mereka memasuki ruang UVR Aredel, mereka harus menyerahkan sebagian hak mereka agar konferensi berjalan lebih lancar. Seperti biasa, silakan angkat tangan jika ada pertanyaan, kata kepala sekolah dengan tenang. Meskipun tidak ada yang suka dibungkam seperti ini, mereka tetap menghormati aturan karena semua orang melakukannya dalam konferensi media berskala besar seperti ini. Oleh karena itu, semua orang mengangkat tangan dan menunggu untuk dipilih. Kepala sekolah mengamati semuanya dengan matanya dan akhirnya memilih perwakilan ras manusia terlebih dahulu karena Felix adalah manusia. Perwakilan ras manusia itu membetulkan dasinya dan berdiri di bawah tatapan ratusan ras berbeda yang ditujukan kepadanya. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup karena untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini, dia harus menjadi yang terbaik di bidangnya. Nyonya kepala sekolah, saya sangat ingin tahu apakah Felix Maxwell yang bergabung dengan akademi adalah Felix Maxwell, alias Tuan Tanah di SG. Tanyanya sambil menahan napas. Dia sudah memiliki petunjuk kuat tentang kebenarannya tetapi dia ingin mendengarnya langsung dari bibirnya karena ini akan mengubah seluruh situasi di galaksi Bima Sakti. Tuan Tanah, perwakilan lainnya mengerutkan kening karena mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Hal itu dapat dimengerti karena sudah mustahil untuk mengetahui semua berita di galaksi mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka repot-repot dengan persona SG lain di galaksi Bima Sakti? Ya, itu dia. Jawab kepala sekolah dengan lugas. Sial, dia benar-benar sial.
Pria itu berseru dalam benaknya, apakah organisasi hantu punya cara untuk memberi manusia kemampuan meramu ramuan juga? Para pemimpin akan marah besar jika mereka tahu tentang ini. Berikutnya, tak seorang pun peduli pada lelaki yang gembira itu ketika mereka mengangkat tangan mereka lagi setelah mendengar perkataan kepala sekolah. Tak lama kemudian, dia memilih Dewi Peri. Terima kasih. Sang Dewi Peri berdiri sambil menundukkan kepalanya sedikit. Saat bertatapan mata dengan kepala sekolah, dia bertanya dengan sopan, bolehkah saya tahu alasan manusia itu diterima di akademi? Perwakilan lainnya menganggukkan kepala mereka pada pertanyaan ini, ingin tahu jawabannya juga. Mereka mengerti bahwa reputasi Felix tidak begitu besar untuk menjaminnya mendapat posisi di akademi. Di mata mereka, dia seharusnya ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen atau lebih buruk lagi dibunuh untuk menghindari masyarakat mengetahui bahwa manusia mampu meramu ramuan. Dia diterima karena dia lulus ujian masuk di bawah pengawasan asistenku. Kepala sekolah berbohong dengan sikap tenang, jika salah satu dari kalian berhasil lulus ujian masuk, kalian juga dapat bergabung dengan akademi. Jawabannya bagus, tetapi bukan itu yang ingin mereka dengar. Mereka tidak bodoh untuk percaya bahwa itulah alasan sebenarnya. Akan tetapi, karena kepala sekolah jelas-jelas tidak berniat mengatakan kebenaran, mereka tidak ingin terlalu mendesaknya, kalau tidak, dia akan mengakhiri konferensi lebih awal. Alasan kepala sekolah berbohong adalah karena Lady Spink. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa gurunya adalah orang yang mendaftarkan Felix. Identitas anak sulung harus tetap disembunyikan dengan cara apapun. Kepala sekolah pasti telah menandatangani kontrak untuk memastikan hal ini tetap seperti ini atau hal lainnya. Untuk menghindari topik ini terulang lagi, kepala sekolah menunjuk ke arah peri kecil nan lucu yang tengah mengeluarkan debu berkilau dari sayapnya. Tingginya bahkan tidak mencapai 30 cm, membuatnya terbang sedikit lebih tinggi dibanding yang lain agar dapat dilihat. Aku penasaran bagaimana sikap kerajaan penyihir terhadap masalah ini. Peri cantik itu menempelkan jari mungilnya di bibirnya yang berkilau dan bertanya, apakah menurutmu dia penyihir atau hanya manusia yang belajar di akademi? Meski pertanyaan itu dilontarkan dari hal kecil nan lucu, namun teriakan itu mengandung maksud jahat yang ditujukan kepada Felix. Setiap perwakilan telah menyadari makna tersembunyi di balik pertanyaannya. Apakah kekaisaran akan melindungi Felix dengan segala cara dan menghukum siapapun yang menargetkannya sebagaimana mereka memperlakukan penyihir Royal Academy atau tidak? Karena Felix Maxwell sekarang sudah menjadi siswa penuh, dia diperlakukan sama seperti siswa lain di akademi saya. Kepala sekolah berkata dengan nada tenang, kami tidak membeda-bedakan ras. Jawaban ini mengejutkan beberapa perwakilan karena mereka tidak menyangka bahwa kepala sekolah benar-benar akan menyatakan bahwa dia mendukungnya meskipun dia tahu bahwa dia akan mengundang banyak agresi dari atasan mereka. Lagi pula, mereka pasti akan menghubungi Felix dan memintanya untuk bertemu mereka atau langsung menculiknya di kampus untuk diambil matanya. Tapi sekarang, kepala sekolah menjelaskan dengan jelas bahwa tidak seorang pun boleh berniat membidik kepalanya di lingkungan akademinya. Apapun yang terjadi, dia pasti meninggalkan kampus dalam 3 tahun itu. Tepat saat pikiran-pikiran semacam itu terlintas di benak para perwakilan, kepala sekolah tiba-tiba mengumumkan, saya lupa menyebutkan bahwa Felix Maxwell akan dianugerahi kewarganegaraan ganda 3A di Kekaisaran. Kewarganegaraan itu akan diberikan oleh Ratu Penyihir Allura sendiri. Saat pengumuman ini bergema di aula, rahang semua orang ternganga ke lantai. Bahkan Aredel pun bereaksi sama karena dia sama sekali tidak diberitahu tentang berita besar yang tiba-tiba ini. Pangkat sertifikasi kewarganegaraan itu ada pada tingkat tertinggi. Gelar tersebut hanya diberikan kepada beberapa penduduk asli non-penyihir yang membuktikan bahwa mereka benar-benar sahabat kekaisaran dengan melakukan prestasi-prestasi yang luar biasa. Tentu saja, dalam rangka melayani kekaisaran. Alasan mengapa kewarganegaraan ini begitu tinggi dan agung adalah karena fakta bahwa orang-orang dengan kewarganegaraan ini sebenarnya dianggap lebih penting daripada ahli ramuan. Mereka yang punya kepentingan seperti itu tidak boleh disentuh sama sekali oleh siapapun, nanti mereka bisa membuat kekaisaran penyihir marah secara keseluruhan dan menyerang seluruh ras mereka dengan tidak menjual satu pun ramuan kepada mereka. Anda benar-benar membunuhku, Tuan. Sang kepala sekolah mengeluh dalam hatinya setelah melihat ekspresi sebagian besar perwakilan langsung menjadi gelap. Tampaknya Lady Spink tidak perlu membuatnya menandatangani kontrak karena dia mungkin berada di ruang kesadaran setiap muridnya. Bagi makhluk purba, membelah bagian kecil kesadaran terlalu mudah dilakukan.
Dengan menanamkannya dalam pikiran murid-muridnya, dia dapat dengan mudah melihat apa yang mereka lakukan dan juga memiliki kemampuan untuk membunuh mereka hanya dengan pandangan sekilas jika mereka memprovokasi dia. Jangan khawatir tentang Allura, aku sudah memberitahunya tentang hal ini dan dia berencana untuk menangani keluhan mereka. Lady Spink menambahkan, semua ini terjadi saat Felix sedang tertidur lelap, tanpa tahu bahwa Lady Spink sedang melindunginya. Tapi sejujurnya, dia sudah menduga bahwa dirinya tidak akan disakiti sedikit pun di kerajaan penyihir mengingat betapa pentingnya dirinya bagi Lady Spink. Itu hanya akan menghabiskan 1 atau 2 perintah dan para penyihir berwibawa tinggi itu hanya bisa menurut tidak peduli seberapa buruk yang akan terjadi pada mereka. Asalkan adik perempuanku tahu tentang ini, aku tidak keberatan melakukan semua ini. Kepala sekolah berhenti peduli dengan tatapan sinis semua orang dan hanya bertanya, ada pertanyaan lagi. Sebelum mereka dapat mengangkat tangan, kepala sekolah memberi isyarat kepada Aredel dan melanjutkan ucapannya dengan berkata keras-keras, karena tidak ada lagi yang bertanya, maka konferensi media ini sudah selesai. Wus-wus, satu persatu, para perwakilan itu hancur menjadi partikel-partikel cahaya dan menghilang seketika tanpa kemampuan untuk berbicara. Benar saja, tidak ada seorang pun yang diberi hak untuk berbicara sejak kepala sekolah mengeluarkan pengumuman yang keterlaluan itu. Mereka tahu atasan mereka tidak akan senang dengan semua jawaban itu sebab jawaban itu dengan jelas menunjukkan dua hal, manusia bisa meramu-ramuan, tidak seorang pun seharusnya berpikir untuk menyentuhnya karena dia sekarang milik kerajaan penyihir. Setelah aula dikosongkan, Aredel pergi ke samping kepala sekolah dan bertanya dengan bingung, apakah Ratu benar-benar akan memberikan kewarganegaraan AAA? Ya, kata kepala sekolah, saya belum punya tanggalnya, tapi sudah mulai dilaksanakan. Dia tersenyum kecut sambil mengingat wajah Felix. Aku tidak percaya kewarganegaraan AAA kita yang ke-10 akan diberikan kepada seorang anak yang tidak melakukan apapun terhadap kekaisaran. Inilah alasan mengapa perwakilan lainnya merasa tidak senang dengan pengumumannya. Mereka paham bahwa itu adalah langkah yang disengaja untuk melindungi Felix dari mereka karena saat para penculik atau pembunuh mereka mencoba memasuki ibu kota, mereka akan dipaksa menandatangani kontrak yang melarang mereka menyakiti para penyihir. Bagaimana dengan balapan lainnya? Para penyihir jujur saja tidak terlalu peduli dengan mereka untuk memaksa semua orang menandatangani kontrak untuk menjadi sepenuhnya pasifis atau masuk penjara. Untungnya, sebagian besar ras yang bekerja untuk para penyihir hanyalah orang biasa dengan kekuatan rendah dan hampir tak terlihat. Tidak ada yang mau repot-repot menargetkan mereka hanya untuk bersenang-senang. Felix seharusnya menjadi bagian dari kelompok ini. Namun, setelah mendapatkan kewarganegaraan, dia justru akan dilindungi lebih baik daripada ahli ramuan. Hukuman bagi pelaku yang menyakiti ahli ramuan adalah eksekusi atau bekerja di tambang neraka seumur hidup. Karena hanya dengan menandatangani kontrak ini mereka dapat memasuki ibu kota, para penculik atau semacamnya akan merasa sangat sulit untuk menargetkan Felix. Jika mereka melepaskan gelang mereka, pihak berwenang akan diberitahu dalam waktu kurang dari 10 menit dan segera datang untuk menyelidiki alasannya. Lapisan pertahanan yang dibuat untuk para penyihir sekarang diterapkan pada Felix. Lupakan manusia yang mengincarnya karena garis keturunannya, kini dia tidak akan tersentuh bahkan oleh ras lain. Namun seperti kata pepatah, kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau Felix tetap tertangkap setelah semua ini, maka ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena menurunkan kewaspadaannya. 6 jam kemudian, pagi sekali, di asrama, alarm di kamar Felix berbunyi, membuatnya terbangun dengan mata sembab. Seperti biasa, ia langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, ia membeli sarapannya secara daring dan membayar biaya pengiriman ke kamarnya. Dia tidak berniat pergi ke restoran manapun dalam beberapa minggu ke depan. Sambil menunggu makanan, ia memutuskan untuk memeriksa berita pagi seperti biasa. Karena berita tersebut berdasarkan lokasinya, ia diperlihatkan berita yang sedang tren di Vimagrot. 1. Belum pernah terjadi sebelumnya. Felix Maxwell, seorang manusia laki-laki bergabung dengan akademi setelah lulus ujian pendaftaran. 2. Mengejutkan, Ratu Penyihir Allura baru saja mengumumkan bahwa Felix Maxwell akan dianugerahi kewarganegaraan AAA dalam 3 hari. 3. Akhirnya terbongkar, metode Felix Maxwell dalam meramu-ramuan. 4. Selamat kepada Sagebomu karena berhasil meramu. Brew of Love, ramuan peringkat 5.
Kelopak mata Felix berkedut setelah melihat 3 artikel miliknya mendominasi 3 berita teratas di planet ini. Ia sungguh tidak menyangka dirinya akan meledak secepat ini dan membuat namanya tersohor hingga ke pelosok negeri. Wajar saja jika berita yang populer di ibu kota akan populer di planet lain di Kekaisaran. Apakah terjadi sesuatu? Felix merenung sambil mengklik artikel kedua. Ketika melihat bahwa berita itu benar adanya, Felix mengangkat sebelah alisnya karena terkejut dan bertanya, "Penatua, apakah ini yang kau lakukan?" Sayangnya, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Dia bertanya 2 kali dan berhenti setelah tidak mendapat jawaban dari Lady Spink. Dia tidak tahu apakah dia sedang sibuk atau dia terlalu asyik membaca buku hingga tak sempat membalas pesannya. Apapun itu, Felix sudah tahu bahwa Lady Spink lah yang menolongnya karena Ratu Penyihir tidak akan membuat pengumuman mendadak seperti itu. Kemudian, ia segera masuk ke kotak masuk emailnya dan meminta Ratu Ai untuk memeriksa apakah ia menerima email dari Ratu Penyihir, Dalilia, atau tokoh berwenang tinggi lainnya. Anda memiliki 1 email dari Sage Dalilia. Ratu Ai memberitahu, buka itu. Ratu Ai melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan Felix untuk membaca email itu dengan tenang. Tidak terlalu lama, hanya undangan ke Istana Kerajaan UVR milik Ratu Penyihir dalam 3 hari untuk penganugerahan kewarganegaraan AAA. Ditambah lagi, bagaimana acaranya akan dilaksanakan. Tentu saja, acara itu diselenggarakan di UVR sehingga Felix tidak perlu pindah dari kampus dan membahayakan dirinya sendiri. Akan menjadi lelucon terbesar jika dia akhirnya diculik saat dalam perjalanan untuk menerima kewarganegaraan AAA yang dimaksudkan untuk melindunginya dari hal seperti itu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Ratu Penyihir secepat ini. Felix bergumam sambil menutup email itu. Semoga saja dia tidak menganggapku buruk karena hubungan dekatnya dengan Lady Spink. Felix tidak bodoh karena tidak mengerti bahwa dia adalah orang luar yang mengendalikan tuannya. Yang lebih buruk, dia mewarisi mata wanita itu, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mereka berdua. Ia berharap terbukti salah. Aku hanya perlu selalu waspada dan tidak pernah mempercayai rasa aman ini. Baik di kampus maupun di luar kampus. Banyak mata yang akan mengawasiku 24/7. Felix berkata dengan muram sambil mengetik balasan sopan kepada Dalilia, yang menyiratkan penerimaannya. Kemudian, dia mengirimkannya dan memeriksa kotak masuknya untuk mencari email lain yang terkait dengan status mahasiswanya. Email pertama yang ditemukannya dikirim oleh Olivia, kakeknya, Tuan Rodriguez, George, anggota aliansi anti-royalty, dan banyak lagi dari tim bumi. Dari kakek, bajingan kecil, kau benar-benar telah lari ke kerajaan penyihir untuk menikmati kebersamaan dengan para wanita cantik di sana sambil meninggalkan sekarung tulang ini di planet yang penuh dengan investasi ini. Tunggu saja sampai kau kembali. Ikat pinggangku haus akan darah. PS, serius, apa kabar dengan berita bahwa Anda mampu meramu ramuan? Apakah ramuan itu asli? Kirimi saya pesan secepatnya atau aktifkan suara pesan Anda. Salam sayang, kakek. Felix yang terhormat, apakah Anda baik-baik saja? Saya baru saja mendengar beritanya dan saat ini, seluruh tim sedang bersama saya saat saya menulis email ini. Kami semua khawatir padamu, mengira kau terdampar di luar angkasa atau planet terpencil. Tapi, kau sebenarnya bergaul dengan para penyihir. Dasar brengsek, kembalikan kekhawatiranku. PS, Leo dan Rolandinho memohon padamu untuk mencarikan mereka cara memasuki kerajaan penyihir juga. PS2, jangan lakukan itu, air liur mereka menetes dari dagu, mereka tidak punya niat baik terhadap para penyihir. Salam sayang, Olivia. Setelah Felix selesai membaca email-email terpenting, dia tertawa kecil sambil menulis balasan untuk Olivia dan kakeknya. Dia tidak menyangka berita itu akan sampai ke kerajaan Alexander secepat ini, tetapi hal itu pasti terjadi cepat atau lambat. Dia hanya menulis balasan pribadi untuk Little Ollie dan kakeknya. Kemudian, ia menutup kotak masuk dan membiarkan pesannya dalam keadaan nonaktif agar tidak mendengar gelangnya berdering setiap detik. Tak lama kemudian, Felix menemukan berita tentang konferensi yang diadakan kepala sekolah dan memahami asal-muasal perkembangan pesat itu. Setelah menyaksikan seluruh konferensi, raut wajahnya berubah muram. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa sebagian besar ras tertarik pada matanya. Jika mereka tidak dapat membidiknya di kehidupan nyata karena perlindungan para penyihir, mereka pasti akan menargetkannya di UISG. Mereka hanya perlu memasang hadiah untuk kepalanya di situs web pemburu hadiah di seluruh dunia.
Hadiah-hadiah itu sebenarnya bukan untuk kepalanya, tetapi hanya sekadar misi untuk menangkapnya dan mengambil informasi mengenai matanya atau memaksanya menandatangani kontrak perbudakan yang akan tetap aktif setelah permainan. Jika dia menandatanganinya, mereka pasti akan memerintahkannya untuk menemui mereka di dunia nyata. Ini hanyalah salah satu cara untuk menghubunginya melalui perlindungan para penyihir. Semua ini untuk mendapatkan matanya yang merupakan harta karun di mata beberapa eselon atas. Ini mungkin saja terjadi atau tidak, tetapi satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan menghubungi Felix terlebih dahulu. Felix tahu bahwa pada masa-masa awal, para penyihir telah diculik berkali-kali oleh tokoh-tokoh berwenang untuk menguji apakah mereka dapat mewarisi mata spiritual mereka atau tidak. Sayangnya, setelah banyak pengujian, ide itu berakhir dengan kegagalan, sehingga mereka menyerah pada ide itu. Dengan Esgalions dan kemajuan teknologi saat ini, menculik penyihir tidak semudah itu lagi. Burung nasar ada di mana-mana. Felix menggelengkan kepalanya dan menutup semua hologram. Saat dia melakukannya, dia mendengar ketukan di pintunya. Tinggalkan saja di depan pintu. Felix menggunakan suara feminin palsu dengan memanfaatkan gelang itu. Baik, Nona, kata pengantar itu dengan suara keras dan meletakkan piring-piring di depan pintu. Kemudian, dia berjalan pergi sambil menundukkan kepala, tidak mau melihat ke sekelilingnya karena para penyihir suka keluar dari kamar mereka dalam keadaan telanjang tanpa peduli dengan pekerja seperti mereka. Karena ia manusia, pemandangan yang menggoda itu selalu berakhir dengan ingusnya yang mengalir deras, sehingga ia pun tetap membersihkannya. Yang lebih parahnya lagi, dia bisa saja dibuli oleh sejenis jamur rasis itu. Entah bisa mengarang atau tidak, aku kasihan dengan orang yang tinggal bersama mereka. Si pengantar barang menyampaikan keinginannya pada Felix sambil berlari menuruni tangga dengan cepat. Sementara itu, Felix sudah diam-diam mengambil piring-piring itu dan menutup pintu rapat-rapat di belakangnya. Asrama tempat dia tinggal memiliki 40 lantai dan saat ini dia berada di lantai 15. Dia tahu bahwa asrama itu dihuni oleh para penyihir. Jika bukan karena dia tidak akan terbangun saat fajar menyingsing sementara kebanyakan penyihir masih tertidur atau sedang berada di perpustakaan. Setelah selesai sarapan, Felix melirik waktu dan menyadari bahwa dia masih punya waktu 6 jam sebelum kelas pertamanya. Dia memutuskan untuk menghabiskannya dalam praktik manipulasi racunnya ditambah mutasi petirnya. Dua dilema tentang bagaimana cara menyembuhkan diri dan menutup peredam petir tersebut masih belum terpecahkan. Setelah 6 jam, ia hanya menghilangkan beberapa metode berbeda yang gagal menyelesaikan satu pun masalah. Kalau bukan karena kemampuan kognitifnya yang tinggi, dia tidak akan menemukan metode-metode tersebut. Oleh karena itu, ia optimis dapat menyelesaikannya sebelum batas waktu J.R. Mungander atau permainannya yang akan datang. Melihat bahwa dia masih punya waktu 1 jam sebelum kelas pagi, Felix menelepon ketua Maganda dengan persona pemimpin organisasi hantu miliknya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan kesepakatan dan mendapatkan uangnya. Kring-kring, botol garis keturunan mistis siap dikirim. Felix berkata dengan lugas, memaksa ketua untuk ikut bermain daripada membuang-buang waktu untuk saling menyanjung tanpa alasan. Sesuai dengan yang telah kita tanda tangani dalam kontrak, botol mistis itu harus mengandung 75% dan instruksi untuk mengintegrasikannya dengan benar. Kepala desa menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada sedikit enggan, itu untuk harga 45 miliar SC. Benar, jawab Felix terus terang. Sementara itu, ia tertawa terbahak-bahak dalam hatinya karena mendapatkan rejeki nomplok begitu saja sehingga hanya butuh waktu 1 atau 2 jam bagi Asna untuk menyaring botol-botol yang dibeli. Bagian yang menyedihkan bagi aliansi anti-royalty, mereka sebenarnya telah membayar 30% dari botol yang digunakan Felix. Untungnya, kepala polisi tidak mengetahui semua ini. Kalau tidak, dia pasti sudah batuk darah karena penipuan seperti itu. Terutama ketika kemampuan puncak primogenitor bahkan tidak disertakan dalam kesepakatan karena Felix hanya menjual 75% esensi. Kesembilan kemampuan itu akan sangat menakjubkan untuk satu orang keturunan. Tapi, hanya itu saja. Dia akan memiliki 9 kemampuan luar biasa, tidak lebih, tidak kurang. Dia bahkan tidak akan mendapatkan peningkatan ETSA karena Felix telah memperingatkan mereka untuk tidak mengukir suatu kemampuan atau mereka akan langsung terbunuh olehnya. Lagi pula,
Satu-satunya alasan dia mampu mengukir kemampuan sang primogenitor adalah karena dia memiliki bantuan dari para primogenitor itu sendiri, ditambah selalu ada Asna. Sementara itu, mereka tidak memiliki hal semacam itu dan jika mereka tidak mempercayainya dan mencoba mengukir suatu kemampuan, itu tidak akan menjadi miliknya karena dia telah memberi mereka instruksi lengkap. Bahkan periode 15 menit yang dilakukan pada setiap integrasi dan rasa sakit 3 kali lipat yang akan mereka rasakan pun disertakan. Jadi Felix tidak terlalu peduli dengan penjualan 3 garis keturunan primogenitor itu. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai potensi yang sama seperti yang dimilikinya. Paling-paling dia akan melahirkan 3 keturunan garis keturunan tahap 6 puncak yang lebih kuat yang tidak dapat memengaruhinya dengan cara negatif apapun. Silakan transfer setengah pembayaran sekarang ke bank kami dan transfer sisanya setelah barang sampai di tempat Anda. Felix memberitahu, untuk mempermudah, Anda akan menerima barang dari perantara kami dalam aliansi ini, Felix Maxwell. Botolnya sudah dikirim kepadanya dan dia akan mengirimkannya setelah Anda menyetujuinya. Sebaliknya, dia percaya bahwa itu adalah langkah alamiah organisasi hantu untuk membuat Felix menghubungi mereka karena dialah satu-satunya anggota yang terekspos dan memiliki hubungan dengan mereka. Dia memahami bahwa ini juga akan membantu organisasi terhindar dari pelacakan karena pengiriman. Lagi pula, lokasi Felix saat ini telah tersebar luas dan aliansi anti-kerajaan tidak dapat berbuat apa-apa karena sifat protektif para penyihir. Sialnya, bahkan ras yang berperingkat lebih tinggi dengan sumber daya yang lebih baik pun dibuat bingung dengan menangkap Felix tanpa memprovokasi ras penguasa yang secara harfiah mampu memotong kaki mereka secara ekonomi. Di era ini, pepatah umum yang kuat adalah yang benar tidak berlaku seperti di masa lalu karena keterkaitan antar ras dan uang yang terlibat. Melelahkan, Tuan Felix, 22,5 miliar SC telah ditransfer ke rekening bank Anda secara anonim. Ratu memberitahunya dengan tekun. Felix menganggukkan kepalanya tanpa tersenyum sedikit pun, senang berbisnis dengan Anda. Juga, jika itu terkait dengan berita viral terkini, simpan saja. Felix berkata terus terang, kita mungkin sekutu, tetapi kemitraan kita berpusat pada botol garis keturunan, bukan rencana masa depan kita. Tapi, selamat tinggal, Ketua, Keok. Felix langsung menutup telepon, tidak peduli akan membuat Ketua kesal dengan perlakuannya. Dia mengerti bahwa dia tidak begitu membutuhkannya, tetapi mereka sangat membutuhkannya untuk botol garis keturunannya. Oleh karena itu, hubungan tersebut harus dijaga agar tetap tidak setara. Dia tahu bahwa dia tidak boleh terbuka kepada mereka atau orang-orang seperti mereka adalah teman. Mereka adalah mitra bisnis, tidak lebih, tidak kurang. Sekarang setelah kita menyelesaikannya, mari kita lihat tanggapan dari pasukan galaksi dan keluarga kerajaan Bardot. Dia sudah membacanya dan melihat bahwa tawaran mereka sebenarnya jauh lebih baik daripada aliansi anti-royalty tetapi juga jauh lebih menuntut sebagai imbalannya. Tentara Galaksi telah menawarkan bahwa mereka akan memberikan dukungan yang sah kepada organisasi hantu, memberinya reputasi positif dan juga perlindungan terbaik di Galaksi jika mereka memutuskan untuk pindah ke Kekaisaran Penjaga. Usulan ini akan sangat menakjubkan seandainya mereka tidak meminta agar organisasi hantu menjadi milik eksklusif Tentara Galaksi. Eksklusif dalam pengertian bahwa Felix diharuskan untuk hanya menjual sejumlah besar garis keturunan mistis untuk mempersenjatai prajurit mereka. Jika Felix sungguh-sungguh mampu melakukan hal itu, dia akan menerimanya karena dia tahu bahwa Tentara Galaksi benar-benar ingin meningkatkan prajurit mereka demi kemanusiaan. Mereka disebut Tentara Galaksi karena suatu alasan. Tapi itu cerita yang berbeda. Tetap saja, dia menolak tawaran mereka dan mengusulkan dalam balasannya bahwa dia akan menjual botol mistis berbasis api dengan 75% esensi. Harganya 45 miliar SC. Tidak bisa dinegosiasikan. Saya merasa seperti menipu mereka. Felix bergumam sambil menggaruk dagu mereka. Mereka tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari botol itu setelah mereka menelitinya. Ini seharusnya menurunkan nilainya menjadi hanya 20 miliar SC karena kebaruannya. Felix tidak bermaksud menipu mereka tetapi jika dia tidak menunjukkan niat baik dengan melakukan hal ini, maka mereka bisa salah mengartikannya. Dia tidak ingin organisasi pantomnya menjadi musuh tentara terkuat di Galaksi tanpa alasan. Apapun itu, selama mereka tidak tahu tentang hal-hal ini, mereka akan melihat organisasi saya dalam pandangan yang baik.
Felix mengonfirmasi pengiriman dan melanjutkan ke email kedua yang dikirim oleh keluarga kerajaan Bardot di Kekaisaran Bardot. Meskipun mereka adalah keluarga kerajaan, mereka sebenarnya hanya satu dari 100 anggota parlemen kekaisaran yang membuat semua keputusan penting untuk kemajuan kekaisaran. Felix tetap memilih mereka karena dia tahu mereka memiliki setidaknya 10 origin realm bloodline di jajaran mereka. Jumlah itu mengukuhkan kedudukan mereka di parlemen sebagai pihak yang memegang kewenangan tertinggi. Itu karena satu-satunya cara untuk mendapatkan posisi di parlemen adalah dengan menjadi bloodline alam asal dan memiliki latar belakang yang didukung dengan baik di belakangnya. Dibandingkan dengan Kekaisaran Mariana yang memiliki ratusan kerajaan yang menguras wilayahnya, Kekaisaran Bardot tidak menerima hal seperti itu. Anda adalah anggota parlemen atau anggota tambahan salah satu dari mereka. Oleh karena itu, tidak ada kelompok kerajaan, planet, dan semacamnya yang tidak teratur. Ketertiban dan ketegasan seperti inilah yang membuat Kekaisaran Bardot menjadi pemimpin umat manusia. Tentu saja, jangan lupakan ratusan bloodline origin realm yang mendukungnya, tidak seperti dua kerajaan lainnya. Perbandingan ini tentu membuat Kekaisaran Mariana tampak sangat lemah dan buruk. Tetapi Felix senang bahwa ia dilahirkan di sini dan bukan di dua kerajaan lainnya, karena ia akan menjalani tugas wajib prajurit di Kekaisaran Penjaga, sedangkan di Kekaisaran Bardot, kaum lemah sama sekali tidak mempunyai hak. Hanya dalam kebebasan Kekaisaran Mariana, planet bumi benar-benar dapat mencapai sesuatu yang luar biasa. Berbicara mengenai kebebasan, tawaran keluarga kerajaan Bardot kepada Felix adalah menjadikan organisasi hantu sebagai milik pribadi mereka. Jika organisasi itu sungguh-sungguh ada, permintaan mereka berarti Felix harus menjual 51% saham organisasi itu kepada mereka karena biasanya mereka dibangun seperti halnya perusahaan. Dengan menerimanya, dia akan memberi mereka hak pengelolaan atas segalanya. Harganya sebenarnya tidak terlalu buruk karena dia ditawari 500 miliar SC untuk saham tersebut. Setiap kali dia melihat jumlah tersebut dia merasa rendah hati dengan asetnya sendiri. Karena bagi mereka menawarkan 0,5 triliun secara cuma-cuma hanya berarti bahwa uang sebenarnya yang mereka miliki tidak terduga. Latar belakang lainnya sebenarnya menawarkan hal yang sama tetapi harganya selalu berkisar sekitar 300 miliar SC. Di mata mereka, itu adalah investasi yang bernilai 500% jika itu berarti bahwa mereka akan menjadi satu-satunya pemilik data penelitian tentang garis keturunan mistis itu. Sayangnya, tidak ada hal seperti itu. Felix mengirim email yang sama kepada mereka dan menutup kotak masuk. Dia tidak peduli apakah mereka menerima atau tidak karena selalu ada yang lain. Tetapi, dia yakin akan peluangnya untuk mendapat balasan positif karena 45 miliar SC tidaklah banyak, mengingat nilai penelitian botol-botol itu. Itu akan memberinya total 135 miliar SC. Tetap saja, dia tidak akan menjual lebih dari 3 botol karena jika dia terus melakukan pesta pembeliannya di kerajaan aliansi anti-royalty, mereka pasti tidak akan senang dan akan mengumpulkan semua sumber daya mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi pada ratusan botol tingkat 5 yang epik itu. Tidak perlu memperburuk kemitraan mereka yang baru saja berkembang atau menjadi terlalu serakah dan akhirnya mengungkap bahwa organisasi itu palsu. Dia ingin menghindari hal itu dengan cara apapun karena dia selalu bisa menamparkan ketidaknormalan apapun yang dia perlihatkan di organisasi dan mereka akan tidak punya pilihan untuk mempercayainya. Sama seperti visi kuantumnya yang dianggap sebagai perbuatan mereka oleh sebagian besar latar belakang. Dengan demikian, dia tidak berencana untuk bersekutu dengan tentara galaksi maupun keluarga Bardot karena mereka akan meminta minimal jumlah botol yang sama dengan aliansi anti-kerajaan. Dia tidak berniat menyaring lebih dari 100 botol primogenitor. View, 135 miliar SC. Felix menyeringai lebar, hal-hal yang dapat kulakukan dengan uang sebanyak ini sungguh tak terbayangkan. Jika percobaan yang sedang kulakukan berhasil, maka jumlah sebanyak itu tidak seberapa bagimu. Lady Spink memberitahunya entah dari mana. Apa maksudmu? Tanya Felix dengan nada gugup. Dia tidak suka kemana arahnya tetapi karena ini terkait dengan kemampuannya menjadi tuan rumah bagi banyak manipulasi, dia harus tahu. Setelah menghilangkan 4 sistem kultivasi ras, yaitu vampir, manusia serigala, dukun, dan terakhir manusia bulan, sistem kultivasi kelima telah beradaptasi dengan tubuh Anda setelah modifikasi besar. Kata Lady Spink. Dia membalik halaman buku baru dan melanjutkan berbicara dengan santai sambil membaca. Namun, ada banyak masalah besar yang sulit diatasi.
Beberapa di antaranya saya yakin dapat saya perbaiki seiring berjalannya waktu, tetapi yang lain, saya yakin akan tetap ada secara permanen karena sistem kultivasi tidak 100% milik Anda. Salah satu masalah tersebut mengharuskan Anda mengeluarkan banyak uang. Jadi begitu, Felix tidak peduli dengan masalah-masalah itu karena ia mengerti bahwa memiliki sistem kultivasi lain yang terutama berorientasi pada kekuatannya akan sangat membantunya dalam perjalanannya. Sistem integrasi garis keturunan cukup baik untuk sebagian besar garis keturunan para leluhur. Namun, ada batasan besar terhadap seberapa banyak kekuatan yang dapat ia kembangkan. Felix yakin bahwa ia akan dibatasi hanya pada 6 atau mungkin 7 garis keturunan jika ia memutuskan untuk bersikap optimis. Namun, di atas sana, ia yakin bahwa hampir mustahil bagi 1% garis keturunan manusianya untuk mendukung lebih dari itu jika ia terus melaju dengan kecepatan yang sama. J.R. Mumander telah memberitahunya selama proses ETSA pertama bahwa garis keturunan primogenitor tidak boleh diperlakukan sebagai garis keturunan tingkat 7. Oleh karena itu, keuntungan yang Asna katakan kepadanya tentang kemampuan mencapai 9 penggantian atau lebih tidak berlaku lagi. Jadi, dia menyambut baik sistem kultivasi lain yang dapat memungkinkannya melangkah lebih jauh dan melampauinya. Penatua, bolehkah saya tahu sistem kultivasi apa yang Anda pilih? Felix bertanya sambil menahan napas karena penasaran. Asna dan J.R. Mumander yang sedang bermain catur meliriknya dengan rasa ingin tahu. Mereka belum diberitahu tentang hasil penelitiannya karena dia baru memulainya kemarin dan sudah menghasilkan sesuatu untuk ditunjukkan. Kalian akan tahu saat aku berhasil menerapkannya dalam salinan sempurna kalian. Ucap Lady Spink, membuat Asna dan J.R. Mumander kesal. Kelopak mata Felix berkedut, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia cukup sabar menunggu sampai dia mengungkapkan semuanya sekaligus. Meski begitu, dia agak khawatir mengenai jalan mana yang akan dipilihnya yang akan membuat 135 miliar SC tidak cukup untuk mendukungnya. Namun saat ini, dia hanya bisa mengesampingkan masalah itu dan mengganti pakaiannya, bersiap untuk kelas berikutnya. Setelah dia mengubah pakaiannya, dia memancarkan ramuan pelemah dan meminumnya seperti jus pagi dengan ekspresi senang. Dia sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Semoga saja tidak separah kemarin. Felix berdoa dalam hati sambil mengaktifkan penglihatan inframerahnya di lorong. Setelah melihat bahwa hanya ada 6 aura humanoid di luar kamar mereka, mungkin sedang mengobrol karena mereka berkumpul bersama. Felix mengernyitkan alisnya mendengar ini tetapi tetap memutuskan untuk memberi mereka waktu beberapa menit, berharap mereka akan pergi atau semacamnya. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang bergerak. Saya hanya bisa mengambil risiko lagi. Felix mengenakan topi runcingnya sambil tersenyum pahit dan keluar ruangan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Felix berjalan menuju lift dengan kepala tertunduk, menatap hologram yang menunjukkan situs web akademi untuk menghindari penangguhan. Sama seperti kemarin, dia hanya mendapat beberapa tatapan sebelum para penyihir kembali ke percakapan mereka. Sebelum dia mencapai lift, dia melihat ke bawah, ingin melihat berapa banyak penyihir yang memenuhi lift yang sedang naik. Saat melihat bahwa tempat itu sudah setengah penuh, Felix mengalihkan jalannya, menuju tangga. Dia bisa melihat bahwa hanya 1 atau 2 penyihir yang menggunakannya. Wah! Kalau bukan karena ramuan yang terus-menerus mereka minum, mereka bahkan tidak akan mampu berjalan 1 kilometer sebelum akhirnya tertidur lelap. Itulah sebabnya ada kelas di fakultas yang diajarkan oleh beberapa penyihir garis keras yang merupakan pengecualian dari kebugaran buruk yang dimiliki sebagian besar penyihir. Ketika Felix melihat situs web tersebut tentang guru-guru dan pangkat mereka, pemberian nilai, ulasan oleh para penyihir.dll, dia melihat bahwa guru Dejmila bertanggung jawab atas kelas PA untuk siswa semester 1. Jadi, itulah alasannya mengapa para penyihir itu ketakutan setengah mati padanya kemarin. Astaga, setelah Felix sampai di lantai dasar, gelangnya mulai bergetar. Setelah menyadari bahwa Lopna yang meneleponnya, Felix mengabaikannya untuk saat ini dan hanya menambah kecepatannya hingga ia keluar dari gedung. Kemudian, ia mengeluarkan platform melayangnya dan mengendarainya sambil meminta Ratu untuk menerima panggilan tersebut. Syukurlah dia melakukannya jauh dari para penyihir karena suara celoteh keras dan berisik bergema dari gelang itu, hampir memekakkan telinganya. Kedengarannya seperti Lopna memanggil dari tengah zona perang aktif. Aku tidak bisa mendengarmu, Felix, jika kau sedang berbicara. Suara Lopna yang teredam nyaris tak terdengar di tengah kebisingan.
Beri aku waktu sebentar untuk keluar dari kegilaan ini. Baik-baik saja, bingung, Felix hanya bisa melanjutkan panggilannya. 30 detik kemudian, suara dari sisi lain mereda dan gerutuan Lobna terus menyerang telinga Felix. Akhirnya aku keluar. Ini neraka Felix. Ini neraka. Jangan datang ke fakultas jika kau menghargai nyawamu. Apa maksudmu? Felix menjawab sambil mengernyit. Ratusan penyihir berkemah di pintu masuk utama fakultas sebagai protes terhadapmu. Dia mengumpat, mereka dipimpin oleh si jalang sombong Lili karena dia adalah pemimpin perkumpulan mereka, yang disebut perkumpulan bangsawan. Felix terkejut mendengar berita itu karena dia tidak menyangka bahwa Racis Mushroom akan bertindak melawannya hanya sehari setelah dia dihancurkannya. Astaga, dia bahkan memobilisasi masyarakat untuk melawannya dengan memulai protes. Berdasarkan risetnya di situs web kemarin, dia tahu apa yang dilakukannya sepenuhnya diperbolehkan. Itu karena Akademi memiliki banyak perkumpulan berbeda di mana para penyihir dengan pemikiran dan disiplin berbeda tentang pembuatan ramuan berkumpul bersama dan saling mendukung. Jika Felix terdaftar di bulan pertama bersama para penyihir lainnya, dia akan diundang ke ratusan perkumpulan berbeda di sekitar kampus juga. Saat ini, Lili memanfaatkan masyarakatnya yang jelas-jelas dimaksudkan untuk para penyihir rasis dengan rasa superioritas dan aturan-aturan untuk menciptakan masalah bagi Felix. Apakah pintu masuk utamanya tertutup sepenuhnya atau bagaimana? Tanya Felix, tidak bisakah aku melompati kepala mereka? Aku ragu mereka bisa melakukan apapun padaku. Felix benar-benar percaya bahwa masalah seperti ini mungkin menyebalkan tetapi itu bukanlah tantangan sebenarnya baginya. Percayalah padaku Felix, jangan datang. Lobna memperingatkan, seorang teman dari temanku telah mendapatkan informasi tentang salah satu rencana mereka dan itu cukup licik sehingga bisa benar-benar membuat hidupmu seperti neraka. Apa mereka akan berteriak perkosaan setelah melemparkan diri mereka padaku atau apa? Felix tidak bisa menahan tawa setelah memikirkan rencana yang tidak masuk akal seperti itu. Bagaimana kau tahu? Seru Lobna, membuat Felix langsung tercengang. Apa kau serius? Tanya Felix dengan ekspresi tidak percaya. Dia benar-benar mengucapkannya keras-keras sebagai sebuah lelucon dan tampaknya itu memang benar adanya. Sebaliknya, mereka memiliki lubang kecil seperti orang lain untuk kotoran tubuh. Jadi, bahkan jika Felix benar-benar ingin memperkosanya, amit-amit, itu tidak mungkin secara biologis. Selain itu, dengan keberadaan Ratu, ya, mereka sudah membuat video palsu, yang menunjukkan bahwa Anda memaksakan diri berhubungan seks dengan beberapa penyihir telanjang di malam hari. Meskipun visibilitasnya tidak bagus untuk menunjukkan wajah Anda dan semuanya tampak dibuat-buat, mereka akan tetap menuduh Anda. Dia berhenti sebentar untuk mengambil napas dalam-dalam lalu melanjutkan dengan nada khawatir, tujuan mereka bukanlah untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar memperkosa mereka, tetapi sekadar menghancurkan reputasimu dengan meneriakkan protes terhadapmu dan mencoba menyentuhmu serta berteriak pemerkosaan setiap saat. Astaga, para penyihir muda itu mulai liar. Asna, J.R. Mungander, dan bahkan Lady Spink terdiam oleh rencana mereka karena mereka melihat ratusan celah di dalamnya. Namun, mereka juga paham bahwa hal itu akan membawa banyak ketidaknyamanan bagi Felix di Akademi. Bayangkan dia sedang berjalan di koridor bersama penyihir lain, sambil mengurus urusannya sendiri. Lalu, entah dari mana seorang penyihir tiba-tiba menabrak Felix dan jatuh ke tanah sambil berteriak keras bahwa Felix telah mencabulinya. Tentu saja Felix dapat dengan mudah membuktikan ketidakbersalahannya dengan menunjukkan rekaman bahwa dialah yang menabraknya, seperti halnya dia dapat menunjukkan rekaman tentang apa yang dilakukannya tadi malam. Tapi, itulah tujuan Lili. Memaksa Felix bermain dengan mereka seperti ini untuk membuatnya mendapat ketidaknyamanan sebanyak mungkin di Akademi. Lagi pula, bagaimana dia bisa pergi ke kelas jika dia akan dipaksa dibawa ke Departemen Disiplin untuk menangani tuduhan-tuduhan tersebut. Yang paling parah, ketika dia membuktikan ketidakbersalahannya dan penyihir itu meminta maaf, dia hanya akan berpura-pura menangis dan mengatakan bahwa dia benar-benar mengira bahwa dia telah dianiaya karena rumor yang beredar atau alasan palsu lainnya. Itu akan membuatnya mendapat denda CP kecil dan dikirim kembali ke akademi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Saat Felix masuk akademi lagi, penyihir lain akan melakukan hal serupa karena masyarakat bangsawan sialan itu punya ratusan penyihir yang bersedia melakukan apa saja untuk menghancurkan pengalamannya di akademi. Rasisme di alam semesta 100 kali lebih buruk daripada di planet bumi.
Ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang para penyihir itu rela alami karena kebencian dan rasa jijik mereka terhadap Felix yang bergabung di akademi yang sama dengan mereka. Felix telah menyelesaikan semua ini hanya dalam rentang waktu 2 detik berkat peningkatan kekuatan pemrosesannya. Namun, ini bukan saatnya untuk membanggakannya karena dia tahu bahwa hal itu tidak akan baik baginya jika para penyihir rasis itu berhasil melaksanakan rencana mereka. Jadi Felix, tinggallah di rumah saja untuk hari ini atau besok. Lobna menasihati dengan niat baik, mereka tidak bisa protes terus-menerus karena mereka juga harus mengikuti kelas. Lobna, ini bukan tentang protes. Felix menggelengkan kepalanya, masalahnya adalah apa yang akan terjadi setelah berita tentang aku memperkosa penyihir menyebar seperti api. Desas-desus akan beredar dan akan semakin dibesar-besarkan setiap kali berpindah ke penyihir lain. Saat seluruh akademi mendengar hal ini, aku bukan hanya seorang pemerkosa, tetapi juga orang yang keji untuk diajak bergaul. Ia menambahkan, bahkan jika aku membuktikan bahwa semua itu omong kosong, kerusakannya sudah terjadi dan citraku sebagai orang yang keji akan terpatri di benak kebanyakan penyihir. Itu pasti akan merusak masa tinggalku di akademi. Jangan pernah meremehkan kekuatan rumor, kata Felix dengan muram. Rumor mungkin awalnya tidak berbahaya, tetapi bisa berakhir menyebabkan kemalangan bagi orang yang menjadi sasaran, terutama jika pikirannya tidak kuat. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lobna, apakah kamu akan meminta bantuan dari guru atau kepala sekolah? Tidak, Felix menjawab terus terang. Hal terakhir yang ingin dilakukan Felix adalah menunjukkan kepada semua orang bahwa ia perlu diselamatkan oleh kepala sekolah atau guru-guru seperti korban yang tidak memiliki harapan. Saat ia memutuskan untuk bergabung dengan akademi, ia tahu bahwa diskriminasi akan terjadi dengan satu atau lain cara. Baik kepala sekolah maupun Lady Spink tidak memintanya datang ke sini atau mereka telah mengklaim bahwa mereka akan menjamin perlindungannya terhadap semua orang. Senior, terima kasih sudah memberitahu, aku punya satu untukmu, kata Felix dengan nada penuh penghargaan sebelum menutup telepon. Kesalahan besar menuduhku seperti itu tanpa melakukan penelitian yang benar. Felix menyipitkan matanya sambil mempercepat langkahnya, ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupmu. 5 menit kemudian, di depan gedung fakultas utama, ratusan penyihir mengacungkan gelang mereka sambil berteriak sekeras-kerasnya, usir pemerkosa. Usir pemerkosa, usir pemerkosa. Semua gelang mereka memproyeksikan hologram besar yang menunjukkan gambar Felix dengan garis-garis merah di atasnya, yang menyiratkan permintaan mereka untuk membatalkannya. Beberapa di antara mereka memiliki hologram yang memperlihatkan potongan-potongan video yang menangkap 2 penyihir telanjang yang dilecehkan tanpa keinginan mereka oleh bayangan humanoid. Sosoknya seperti laki-laki dan tangannya juga selalu menunjukkan sifat jantan. Bagaimana dengan wajah Felix? Tidak ada tanda-tandanya. Namun, kerumunan penyihir yang jumlahnya mencapai ratusan semuanya menonton video tersebut dan mendiskusikannya di antara mereka. Para guru tidak merasa bahwa ini adalah urusan mereka untuk ikut campur karena tidak ada manfaatnya bagi mereka. Para petugas keamanan berada di sini hanya untuk mengawasi protes dan memeriksa apakah para penyihir itu melanggar aturan. Lobna, Ishtar, dan beberapa penyihir senior lainnya juga menyaksikan lelucon ini sambil membicarakannya. Serius, kau pikir Felix akan melakukan tindakan bodoh seperti ini tepat setelah hari dia diterima di akademi? Ditambah lagi, mustahil baginya untuk menganiaya penyihir saat semua orang memakai gelang. Sangat jelas bahwa ini adalah serangan balik yang kejam dari si jalang itu. Seorang penyihir halus mendengus sambil melotot ke arah Lily yang berdiri di atas bangku di depan protes itu, dengan jelas memimpinnya. Lobna dan orang lain yang berdiri di sampingnya semuanya menunjukkan tanggapan berbeda terhadap klaimnya. Yah, itu memang tampak seperti tindakan yang disengaja untuk menghancurkan reputasi manusia itu. Tapi, seorang penyihir rubah mengangkat alisnya dan berkata, aku membaca di jaringan bahwa manusia dikenal sangat bernafsu dan dapat kawin dengan apapun yang memiliki lubang. Para penyihir lain yang mendengar percakapan mereka merasakan sedikit getaran di bagian bawah tubuh mereka saat mendengar hal itu. Di mana kamu baca itu? Mereka tidak terlihat menghakiminya karena mengunjungi situs-situs tersebut karena para penyihir memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang seks. Beberapa dari mereka bahkan membayar jutaan koin di UVR untuk mengubah ras mereka menjadi manusia atau ras lain untuk merasakan bagaimana ras lain berhubungan seks.
Tetapi tidak banyak penyihir yang menyatakan bahwa mereka melakukannya di depan umum karena ada semacam stigma terhadap hal itu dalam masyarakat penyihir. Lagi pula, para penyihir itu dengan sukarela mengubah ras mereka sendiri agar bisa memiliki orang kafir, hasrat seksual, .dll. Bagi ras yang termasuk dalam 10 negara adidaya teratas, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Pertama, bukankah aku sudah bilang padamu untuk berhenti menonton video-video itu tanpa aku? Lobna menegur. Kedua, kenapa kau percaya pada bagian komentar di situs-situs itu? Situs-situs itu penuh dengan orang-orang aneh yang memposting berbagai macam komentar yang tidak berhubungan. Hanya bilang, penyihir Foxy mengangkat bahunya, manusia memang punya hasrat seksual yang tinggi jika dibandingkan dengan ras lain. Tetap saja, hal itu dapat dikendalikan dan mereka tidak memiliki musim kawin yang membuat mereka kehilangan kendali seperti beberapa ras. Sebelum Lobna dapat menyelesaikan kalimatnya, seruan keras para penyihir bergema di area tersebut sambil mengarahkan jari mereka ke platform melayang yang mendekat. Itu dia benar-benar datang. Dasar idiot, gerutu Lobna sambil melihat Felix yang sedang menghampiri para pemrotes dengan cepat. Semua orang dapat menebak bahwa itu dia karena dia tidak mengenakan topi dan rambutnya membuat orang tahu siapa dia. Saat dia berhenti, dia sudah berdiri 10 meter dari Lily dan pasukan pengunjuk rasa. Pemerkosa keji, akhirnya kau memutuskan untuk muncul. Suara Lily yang melengking menggelegar di area itu saat dia berbicara melalui gelangnya, menambah volume suaranya. Pemerkosa kotor, pemerkosa kotor, pemerkosa kotor. Para penyihir di belakangnya segera mulai melantunkan mantra, ingin memberi tekanan pada Felix dan juga memanggilnya pemerkosa sebanyak mungkin. Itulah tujuan mereka, memanggilnya berkali-kali seperti itu di bawah sorotan publik hingga istilah itu secara otomatis diasosiasikan dengan Felix di alam bawah sadar para penyihir. Sama seperti di sekolah menengah, tempat para siswa saling memanggil dengan nama-nama kejam dan nama itu menyebar dan melekat dalam pikiran para siswa selamanya. Astaga, 20 tahun kemudian, para siswa dapat mengingat nama-nama panggilan jahat tersebut tetapi tidak dapat mengingat nama sebenarnya dari orang yang mereka buat hidupnya menderita. Sialan ini benar-benar nyata. Seruan itu terus berlanjut setidaknya selama 10 detik hingga Lily mengepalkan tangan kecilnya ke udara. Keheningan langsung menyelimuti area itu. Berbeda dengan perawakannya yang kecil, dia justru disegani di masyarakat karena memiliki kemampuan mengendalikan para penyihir itu. Semua orang menoleh ke arah Felix, ingin melihat reaksinya terhadap semua ini. Yang membuat mereka heran, Felix hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai di dekat gelangnya, kau seharusnya melakukan penelitian lebih baik sebelum melancarkan rencana untuk menjebakku. Semua orang mengangkat alis mereka karena terkejut setelah mendengar hal itu, kecuali Lily dan teman-temannya, yang merasa sedikit terganggu dengan sikap santainya. Semua orang di sini tahu bahwa videomu itu rekayasa. Felix memuji sambil melirik semua orang, tidak ada satupun dari mereka yang cukup bodoh untuk percaya bahwa seseorang yang waras akan melakukan hal seperti itu di akademi ketika semua orang mengenakan gelangap. Para penyihir itu menganggukkan kepala mereka karena tidak peduli berapa banyak rumor yang mereka baca tentang hasrat seksual yang besar pada umat manusia, mereka tahu bahwa itu adalah tindakan yang terlalu cepat dan bodoh bagi Felix untuk mencoba memperkosa seseorang. Jika ini terjadi setahun kemudian, mungkin akan lebih bisa dipercaya. Tapi sekarang, hanya orang-orang tolol yang akan percaya omong kosong Lily. Lily tahu sejak awal bahwa hampir mustahil bagi orang lain untuk mempercayainya, terutama jika Felix hanya memberikan izin kepada Ratu untuk mengungkapkan keberadaannya. Karena dia berada di rumahnya, dia memiliki alibi yang kuat. Meski begitu, dia tidak peduli dengan semua ini karena dia berencana untuk berteriak agar tidak mendengar apapun yang dikatakannya dan kemudian mundur untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menenangkan itu. Begitu Felix masuk ke dalam fakultas, disitulah kesenangan akan dimulai. Melihat bahwa dia mulai menarik perhatian orang banyak, Lily mengirim pesan kepada anggota kelompoknya, tenggelamkan suaranya sebelum dia berbicara. Jika dia terlalu dekat, lemparkan diri kalian padanya dan buat seolah-olah dia menyentuh kalian. Pemerkosa kotor, pemerkosa kotor, pemerkosa kotor. Kebisingan itu mulai lagi, membuat tidak seorang pun dapat mendengar suara mereka sendiri karena setiap penyihir menggunakan gelang untuk meningkatkan volume suara mereka. Mereka tahu bahwa selama mereka tidak melakukan protes keras seperti ini selama lebih dari 5 menit, para penjaga tidak akan menyentuh mereka. Bersiaplah untuk mundur setelah 4 menit.
Perintah Lily dalam hatinya sambil mencibir Felix yang ekspresinya belum berubah dari santainya. Tepat saat semua orang hendak mulai berasumsi bahwa ia akan menerima L untuk hari itu, Felix melakukan hal yang tak terduga dengan memproyeksikan kontrak holografik besar yang bahkan dapat dilihat oleh para penyihir yang menonton dari jendela fakultas. Saat semua orang melihat 3 istilah sorotan dalam warna merah terang, keheningan kolektif menyelimuti area itu saat Lily dan kelompoknya langsung menutup mulut mereka. Felix tersenyum hangat sambil menatap Lily yang tercengang dan berkata, "Lain kali, lakukan penelitian yang lebih baik." "Tunggu, aku ragu akan ada waktu berikutnya setelah ini." Baik Lily maupun saudara-saudara perempuannya tidak mau menanggapi ejekan halus itu karena mereka masih sulit memahami bagaimana mereka bisa melewatkan hal ini. Kontrak yang Felix tunjukkan adalah kontrak yang dia tanda tangani dengan kepala sekolah dan juga kontrak yang sangat dikenal oleh setiap penyihir di daerah itu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat 3 istilah yang disorot merah, mereka tahu bahwa kontrak Felix telah diubah dari kontrak mereka. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut. Felix Maxwell tidak diperbolehkan menyakiti penyihir dengan cara apapun. Jika dia melanggar ketentuan ini, Ratu akan memberitahu kepala sekolah dan mengirim penjaga terdekat di area tersebut. Felix Maxwell tidak diperbolehkan menyentuh penyihir tanpa persetujuannya. Jika dia melanggar ketentuan ini, Ratu akan memberitahu kepala sekolah dan secara otomatis mengirim penjaga terdekat di area tersebut. Felix Maxwell diharuskan minum ramuan pelemah setiap pagi demi keselamatan penyihir lain, anggota staf, pekerja, .dll, di sekitar kampus. Jika dia tidak minum ramuan, dia harus tetap berada di kamarnya sepanjang hari. Jika dia tidak minum ramuan dan meninggalkan kamarnya, kepala sekolah akan segera diberitahu. Skakmat, Lobna adalah orang pertama yang berteriak keras dengan ekspresi gembira luar biasa. Sangat jelas bagi semua orang bahwa Felix akan diperkosa terlebih dahulu oleh para penyihir itu sebelum dia bisa melakukannya dengan hukuman yang merantainya. Tepat setelahnya, para penyihir mulai mengobrol dengan berisik sambil menunjuk jari mereka ke arah istilah-istilah itu dan ke arah ekspresi Lily yang semakin lama semakin jelek. Seperti yang diharapkan dari kepala sekolah, dia tidak akan membiarkan manusia kuat berkuasa bebas di akademi bersama kita. Seorang penyihir berkomentar, "Itu sangat jelas, tetapi kita semua tidak menyadarinya karena kontrak itu tidak pernah diubah selama ribuan tahun terakhir." Penyihir lain menambahkan, membuat yang lain di sebelahnya menganggukkan kepala tanda setuju. Seluruh kejadian tentang Felix yang bergabung dengan akademi adalah pengalaman yang benar-benar baru yang membuat para penyihir itu memperhatikannya dan berita viral yang beredar di sekitarnya. Siapa yang akan repot-repot memikirkan kontrak dalam situasi seperti itu? Lily yang dipermalukan oleh Felix kemarin adalah orang terakhir yang tetap tenang dan memikirkan masalah tersebut sebelum melaksanakan rencana cepat untuk membalas dendam. Gue udah tahu dia cuma omong kosong, tapi gue nggak ngangka bakal diungkap sebrutal ini. Naima terkekeh geli sambil menonton bersama teman-teman sekelas Felix yang ada di kerumunan. Wanita jalan itu pantas mendapatkannya, kata temannya dengan nada penuh kebencian. Sepertinya dia sudah punya dendam dengan Lily walaupun dia masih di semester pertama, sedangkan Lily di semester kedua. Jelaslah bahwa Lily adalah seorang pengganggu besar yang didukung oleh ratusan penyihir di akademi. Ditambah lagi dia pasti memiliki guru yang berwibawa di luar, yang bertindak seperti orang tuanya. Lagi pula, para penyihir itu tidak akan takut padanya jika dia tidak memiliki sesuatu seperti itu untuk bersandar. Namun, dalam situasi yang memalukan ini, bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkannya. Setelah melihat bahwa kontrak itu telah terungkap dengan sempurna, Felix menyingkirkannya dan meminta dengan suara keras agar semua orang mendengar, "Ratu Ai, aku telah dijebak secara terbuka di depan umum dan aku punya bukti untuk membuktikannya. Aku tahu bahwa para pembuat kontrak itu tidak akan dihukum berat, tetapi aku ingin meminta perintah pembatasan 10 meter terhadap mereka." Saat suaranya bergema di area tersebut, mata semua orang terbelalak kagum oleh serangan balik cepatnya. Mereka paham bahwa Ratu tidak akan butuh waktu sedetik pun sebelum mengabulkan permintaannya setelah menggunakan rekaman kejadian di sini sebagai bukti. Karena dia tidak terluka atau kehilangan apapun dalam prosesnya, hukuman yang akan diterima Lily dan yang lainnya hanyalah tamparan di punggung mereka. Dia tahu bahwa jika dia menyampaikan hal ini ke kantor disiplin, dia bisa mendapat lebih banyak dengan membuat mereka membayar paling sedikit 1000 CP masing-masing.
Tetapi Felix memutuskan untuk menyerah dengan hanya meminta perintah pembatasan yang akan menjauhkan semua kekejian rasis beracun itu darinya selama ia tinggal di akademi. Oleh karena itu, menghilangkan sekaligus kemungkinan diganggu oleh mereka secara terus-menerus, membuat pengalaman belajarnya seperti neraka. Saat pikiran-pikiran itu terlintas di benak Lily dan melihat bahwa peluang balas dendamnya semakin menipis, sang ratu telah mengonfirmasi segalanya dalam beberapa detik dan menyetujui permintaannya. Sedetik kemudian, Lily dan semua anggota perkumpulannya menerima peringatan dari ratu, yang menyatakan bahwa jika mereka memasuki radius 10 meter dari Felix, mereka akan kehilangan 200 CP setiap 5 detik. Tentu saja, ratu akan mengawasi apabila Felix menyalahgunakan hukuman ini dengan mendekati mereka sendiri atau semacamnya. Kurasa kita sudah selesai di sini. Felix tersenyum hangat pada Lily dan berkata, sekarang, jika kau tidak ingin kehilangan poinmu, aku sarankan kau untuk minggir dari hadapanku. Mengerti, dia lalu melompat kembali ke platform melayangnya dan melayang ke arah mereka, sama sekali mengabaikan tatapan sinis mereka yang menghujaninya. Di bawah pengawasan para penyihir dan guru, Felix dengan santai melayang melewati protes mereka dan mencapai tangga fakultas. Tanpa menoleh, Felix memancarkan platform melayang di kartu spasialnya dan berlari cepat menuju pintu masuk utama seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Apaan? Awalnya, para penyihir merasa bingung dengan pelariannya yang tiba-tiba, tetapi tak lama kemudian, hal itu pun tertanam dalam pikiran mereka. Si bajingan itu lari dari mereka supaya dia tidak tertimpa kerumunan. Tidak kek, aku ingin berbicara dengannya sepanjang hari. Sialan, kenapa dia begitu cepat? Seorang penyihir mengeluh sambil menatap Felix yang telah menghilang melalui pintu masuk utama, meninggalkan semua orang di belakang. Lobna, bisakah kau mengenalkannya pada kami? Kata penyihir licik itu, siapapun yang mempermalukan wanita jalang sombong itu bukan hanya sekali, tapi 2 kali adalah temanku. Dia berkata demikian sambil menertawakan Lily dan kelompoknya yang sedang melaju kencang seperti anjing yang kalah. Itu sangat disayangkan. Baiklah, mari kita kembali ke kelas. Lobna dan teman-temannya bergabung dengan kerumunan dan memasuki pintu masuk utama setelah drama selesai. Naima, Lara, dan teman-teman sekelas Felix lainnya pergi ke kelas dan mendapati Felix tidak terlihat di ruang kuliah. Mereka berasumsi bahwa Felix bersembunyi dengan menggunakan ramuan tembus pandang tetapi kenyataannya, Felix saat ini sedang bersantai di kamar kecil, duduk di bilik toilet. Karena tidak ada kamar kecil khusus untuknya, ia hanya bisa mendengarkan gosip para penyihir yang keluar masuk kamar kecil itu. Pokok bahasan utama gosip mereka tentu saja tentang drama baru saja terjadi. Ini terasa salah dalam banyak hal. Felix menggaruk dagunya dan berpikir, haruskah aku mengusulkan untuk membuat kamar mandi kecil khusus untukku atau haruskah aku meminta kunci untuk menggunakan kamar mandi staf? Tentu saja, para orc dan ras lain yang bekerja di fakultas membutuhkan kamar mandi dan ruang pribadi mereka sendiri untuk makan dan berkumpul. Lebih baik aku minta kunci area staf supaya aku bisa nongkrong bareng mereka sebelum kelas dimulai. Felix pikir itu ide bagus karena siswa sama sekali tidak boleh memasuki area privat itu. Sekalipun mereka tidak merasa nyaman bersamanya, Felix tidak berencana untuk nongkrong bersama mereka saat mereka sedang tidak bertugas, melainkan hanya akan datang ke sana saat sedang sepi. Setelah memutuskan untuk melakukannya, Felix melirik waktu dan melihat bahwa hanya tersisa 5 menit sebelum kelas resmi dimulai. Maka, ia pun segera memeriksa pantai dengan penglihatan inframerahnya dan keluar hanya setelah melihat tidak ada seorang pun penyihir yang berdiri di luar kiosnya. Sebelum keluar dari kamar kecil, dia meminum ramuan tembus pandang dan pergi ke kelas. Seperti biasa, Felix melihat beberapa penyihir menunggu di depan pintu. Alih-alih mendekat, ia hanya berdiri di tempatnya sampai guru datang dan menyuruh mereka pergi. Sebenarnya guru Sona yang kemarinlah yang memberi Felix kesan seperti lampu pemalu yang dapat dengan mudah didorong jatuh oleh murid-muridnya. Namun, semua penyihir itu menghormati permintaannya dan pergi tanpa membuat keributan. Felix tidak terlalu memikirkannya dan baru masuk kelas setelah keadaan aman. Kemudian dia pergi ke belakang dan menonaktifkan kemampuan tembus pandangnya setelah duduk. Sialan, sungguh merepotkan untuk sekadar masuk ke kelas. Kapan situasi ini akan tenang? Felix mengeluh dalam hati, tidak peduli dengan seruan terkejut para penyihir di dekatnya. Keok, pintu kelas tertutup secara otomatis setelah semua orang terdaftar masuk kelas. Guru Sona tersenyum lembut ke arah semua orang dan berkata,
silakan tutup mata kalian dan gunakan tautan ini untuk memasuki UVR. Tanpa basa-basi lagi, Felix menyalin tautan holografik itu dan meletakkan kepalanya di atas meja. Kemudian, dia menutup matanya dan meminta Ratu untuk login. Setelah dia membukanya lagi, dia melihat bahwa dia berada di depan dua meja, satu untuk bahan-bahan dan yang lainnya untuk barang pecah belah. Kelas ini mengajarkan para penyihir cara mengekstrak saripati bahan untuk digunakan sebagai katalis dalam ramuan. Ditambah lagi, teknik tentang cara menyiapkan bahan dengan sempurna sesuai resep. Artinya, setiap kelas akan ada hal baru untuk diajarkan yang hampir tidak relevan dengan kelas sebelumnya. Oleh karena itu, Guru Sona tidak menegur Felix mengenai ketidakhadirannya selama sebulan terakhir. Dia hanya menjentikkan jarinya dan layar holografik di belakangnya menjadi terang, menampilkan ramuan, resep, dan terakhir bahan-bahan. Ini adalah Flash of Intellect, ramuan tingkat 1. Guru Sona mengungkapkan dengan nada menenangkan, ini adalah ramuan khusus yang jarang dibuat karena penjualannya yang buruk. Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti karena ia tahu ramuan itu dijual dengan harga 50 KSC dan efeknya tidak begitu berguna dalam kebanyakan kasus. Ini hanya memberi peminum peningkatan keterampilan kognitif selama 10 detik sebelum efeknya hilang. Lebih buruknya lagi, hal itu meninggalkan pengguna dengan sakit kepala parah sebagai efek samping. Alasan saya memilihnya sebagai kelas hari ini bukan untuk meramunya di masa mendatang, tetapi untuk mempelajari metode menyiapkan katalisnya karena prosesnya cukup rumit. Selain itu, proses katalis ini berulang dalam banyak katalis untuk ramuan tingkat 2. Guru Sona menjelaskan. Kemudian, dia menyorot telinga hitam berbentuk aneh yang sangat berbulu. Namanya tertulis di bawahnya, membuat Felix bergumam, telinga tengu. Apakah itu telinga binatang buas atau spesies aneh? Apakah ada yang tahu apa ini? Tanyanya. Beberapa penyihir mengangkat tangan dan tidak mengherankan, Lara adalah salah satunya. Guru Sona mengabaikan Lara dan memilih penyihir lain karena dia tahu bahwa Lara tidak pernah gagal menjawab pertanyaan. Informasi tentang makhluk ini sama dengan seorang pelajar bumi yang mengetahui tentang ikan akuarium langka seperti wolf cichlid dan flowerhorn cichlid. Bagus, puji Guru Sona dan bertanya, ada yang mau menambahkan lagi? Kali ini hanya Lara yang mengangkat tangannya. Guru Sona menunjuknya dan Lara berkata dengan tenang, makhluk tengu adalah makhluk yang memakan anak-anaknya sendiri karena mereka menghasilkan ribuan anak setiap 3 bulan. Habitat pilihannya adalah di bawah tanah dan rawa-rawa. Mereka memiliki banyak predator tetapi hanya sedikit pilihan mangsa. Lara terus saja membaca seperti robot yang membaca halaman Wikipedia, membuat Felix mengagumi pengetahuannya. Mengetahui bahwa dia adalah murid Dalilia berarti dia telah meminum ramuan memori fotografis sejak lahir. Bayangkan berapa banyak buku dan informasi yang ia konsumsi setiap hari hingga saat ini. Malam ini, aku akan meminum ramuan ingatan fotografisku sendiri dan bisa menjadi seperti dia di masa depan dengan sedikit usaha, pikir Felix sambil tersenyum senang. Saya rasa itu adalah informasi paling penting tentang makhluk tengu. Lara menganggukkan kepalanya untuk menghormati Guru Sona dan langsung berhenti berbicara. Cih, dia terus saja berusaha terdengar pintar padahal dia hanya menyalahgunakan ramuan. Pasti nikmat meminumnya. Beberapa penyihir mendecakkan lidah mereka sementara yang lain bergumam dengan ekspresi kesal. Jelas bagi Felix bahwa Lara tidak populer di kelas. Dia tampak seperti si kutu buku yang kesepian di setiap kelas yang mendapat hinaan dari teman-teman sekelasnya karena rasa iri mereka. Dia berasumsi demikian dari fakta bahwa dia tidak pernah melihat penyihir itu berbicara dengan teman sekelasnya atau berjalan dengan penyihir lain. Kerja bagus seperti biasa, Lara. Guru Sona menganggukkan kepala sebagai pujian dan menekankan materi telinga tengu. Segera setelah itu, material tersebut telah terwujud di meja persiapan setiap orang dengan peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan material spesifik ini. Felix tahu bahwa hal itu dilakukan seperti itu agar para siswa tidak bingung dengan peralatan dan alat lainnya karena jumlah peralatan dan alat yang digunakan untuk membuat resep ramuan sangat banyak. Untuk mengubah telinga tengu menjadi katalis, pertama-tama Anda harus mencukur semua bulunya dengan menggunakan alat cukur kecil ini. Guru Sona mengangkat alat portabel yang tampak seperti alat cukur jenggot biasa dan menambahkan, biarkan saya menunjukkan beberapa demonstrasi dan kalian para wanita ikuti saya. Bibir Felix berkedut saat dipanggil seorang wanita, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya fokus pada Guru Sona dengan memperbesar pandangannya.
Ia mendekatkannya ke telinga Tengu yang panjangnya 30 cm dan mulai mencukur bulu hitamnya secara perlahan dan tepat. Tangannya tidak gemetar ataupun berkedip saat dia terus menggeser alat cukur dari botol ke atas dan dari kiri ke kanan sampai alat cukurnya terkelupas seluruhnya. Jika kamu berencana untuk meramu ramuan tersebut, jangan buang bulunya karena itu adalah salah satu bahan tambahan untuk meramunya. Dia memberi saran sambil meniup telinga hitam yang terluka, menyingkirkan helaian bulu yang tersisa. Kemudian, ia menaruhnya di mangkuk bundar dan menuangkan air ke atasnya. Setelah itu, ia menutup tutupnya dan mulai mengocoknya dengan keras sambil menjelaskan, ini adalah langkah kedua, kamu perlu terus mengocoknya selama beberapa detik hingga air mengenai semuanya. Bahkan bagian dalam telinga. Felix mencatat hal ini di catatan samping holografiknya seperti kebanyakan penyihir di kelas. Langkah ketiga, bawa ke meja gelas dan pindahkan mangkuk ke gelas kimia berukuran besar dengan takaran yang tepat. Ucapnya sambil melakukannya, membuat yang lain menganggukkan kepala tanda mengerti. Kemudian, ia mengangkat gelas kimia itu dan menaruhnya di atas pembakar sambil menempelkannya pada dudukan cincin supaya tidak terjatuh. Selanjutnya, dia menuangkan 3 tetes cairan berwarna ungu ke telinga dan segera menyalakan kompor. Cairan yang saya tuang itu bernama ekstrak satir. Cairan itu mampu melembutkan telinga dan mengurangi ketahanan terhadap panas. Dia menjelaskan sambil memperbesar gelas kimia di layar agar mereka dapat melihat apa yang terjadi. Bukankah itu akan memengaruhi katalis? Felix merenung, katalis adalah bahan terpenting dalam ramuan karena ia meningkatkan reaksi kimia antara bahan utama dan bahan tambahan. Oleh karena itu, katalis harus murni atau hasilnya tidak akan memuaskan. Guru Sona tidak membiarkannya bingung lama-lama karena saat seluruh telinganya meleleh menjadi cairan kental berwarna hitam, ia mengangkat gelas kimia tersebut dengan penjepit gelas, sebuah peralatan laboratorium yang tampak seperti gunting tanpa bagian depan yang runcing dan tajam. Kemudian, ia menuangkan gelas kimia itu dengan cepat ke dalam labu beralas bulat. Setelah memastikan bahwa semua zat lengket itu ada di dalamnya, ia menuangkan cairan putih yang berbeda ke dalamnya dan mencampurnya dengan baik dengan zat lengket itu. Bagi yang belum tahu, cairan ini disebut separator. Guru Sona mengangkat kepalanya dan menjelaskan sambil melirik Felix, tugasnya adalah memisahkan dua zat yang tercampur dengan cara memecah molekulnya dan menempel pada suatu zat secara acak. Dia menunjuk ke zat abu-abu lengket yang mulai kehilangan bentuknya dan berkata, jika zat itu menempel pada ekstrak satir, kita dapat dengan mudah menyaring bahan-bahan itu nanti. Namun, jika sebaliknya, kita hanya dapat membuang bahan-bahan itu dan mencoba lagi karena tidak ada zat lain yang dapat memisahkan bahan Anda dengan cairan pemisah. Tidak heran ramuan itu mahal. Bahkan untuk membuat katalisnya saja, ada kemungkinan 50% gagal dan mencoba lagi, membuang-buang waktu dan bahan dalam prosesnya. Felix beralasan. Meskipun dia tidak sepenuhnya paham tentang cairan pemisah, dia mengerti bahwa Guru Sona akan memberitahu mereka metode lain untuk mengekstrak saripati telinga Tengu jika ada. Kalau saja ada perbaikan yang harus dilakukan, penyihir lain pasti sudah melakukannya pada resep tersebut karena itu hanyalah ramuan tingkat 1. Syukurlah, tampaknya prosesnya telah berhasil karena Guru Sona menunjukkan senyum manis penuh kegembiraan sambil melihat botol itu. Karena pemisah itu telah melekat pada ekstrak satir, kita sekarang bisa membuangnya karena ia telah menjadi zat yang tidak berguna. Guru Sona berkata sambil menuangkan cairan abu-abu lengket yang baru dibuat ke wadah lain dan membiarkan wadah lainnya di dalam labu. Karena mereka tidak dapat bergabung, sangat mudah untuk memisahkannya. Sekarang ke langkah terakhir, kita perlu menuangkan substansi telinga Tengu ke dalam peralatan yang disebut opresor. Dia berjalan di depan peralatan yang bentuknya seperti corong tetes, tetapi dengan batang logam di dalamnya, yang diletakkan pada penyaring kertas tipis. Jadi yang kami lakukan adalah menuangkannya ke dalam tabung sisi panjang ini dan membiarkannya mengisi area yang diberi jarak pada penindas. Setelah melakukannya, Anda cukup menjepit ujung batang logam dari luar dan mulai mendorong zat lengket ke dalam penyaring kertas tipis seperti ini. Ia memprosesnya untuk menunjukkannya dengan memukulkan batang logam pada zat lengket tersebut beberapa kali hingga cairan hitam mulai menetes dari penyaring kertas tipis dan masuk ke tabung reaksi yang diletakkan di bawahnya. Biasanya butuh waktu sekitar 15 menit sebelum Anda mengekstrak cairan di dalam zat lengket itu. Guru Sona berhenti memukul dan berkata sambil tersenyum, cairan itu adalah katalis untuk ramuan kecerdasan. Ada pertanyaan,
Tak seorang pun mengangkat tangan karena demonstrasi itu sangat informatif dan sempurna, membuat mereka menghargai guru Sona atas standar pengajaran yang luar biasa. Bahkan Felix merasakan hal yang sama. Saya senang kalian semua mengerti maksudnya. Guru Sona mengulurkan tangannya dan meminta, sekarang, silakan ulangi seluruh proses hingga kalian menciptakan ramuan katalis kecerdasan. Felix dan yang lainnya menganggukkan kepala dan mulai mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh guru Sona. Dari mencukur hingga mencampur dan akhirnya memalu zat lengket itu. Meskipun prosesnya cukup rumit dibandingkan dengan katalis ramuan peremajaan, itu masih dapat dikelola oleh Felix dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah gagal sekali atau dua kali, mereka semua berhasil membuat beberapa porsi katalis dalam 2 jam. Setelah memeriksa hasil semua orang dan melihat bahwa tidak ada satupun yang tampak kesulitan, guru Sona menganggukkan kepalanya tanda setuju dan berkata, metode ekstraksi ini dapat digunakan untuk sebagian besar bahan katalis berbasis daging. Itulah mengapa sangat disarankan untuk mempelajarinya dan menguasainya. Melihat semua menganggukkan kepala, guru Sona pun berpesan, latihanlah lebih banyak di waktu luang kalian, kelas dibubarkan. Saat dia melambaikan tangannya, Felix dan para penyihir keluar dari UVR dan melihat guru Sona sedang berjalan menuju pintu masuk. Felix mematahkan lehernya dan berdiri, berencana untuk pergi juga meskipun masih ada kelas lain di sore hari. Dia ingin membuangnya karena itu adalah kelas pilihan tentang sejarah pembuat ramuan. Sayang sekali, Naima dan kawan-kawan langsung ambruk di atasnya saat dia berdiri, menghujaninya dengan senyuman menawan dan kilatan tersembunyi. Kamu mau ke kelas berikutnya, Felix? Tanya Naima. Tidak, ada beberapa hal yang harus aku tangani. Jawab Felix. Itu sangat disayangkan. Naima menempelkan jari di bibirnya dan bertanya, mau nongkrong malam ini denganku dan teman-teman. Kita bisa mengajarkanmu pelajaran yang kau lewatkan selama 1 atau 2 jam lalu pergi ke klub. Felix memikirkannya sejenak dan berkata, saya setuju jika kita melakukan semuanya di UVR. Felix tahu bahwa ia perlu menjalin ikatan dengan teman-teman sekelasnya dan ia tidak akan mampu melakukannya jika ia menolak undangan mereka berulang kali karena situasi yang sedang terjadi. Jika kenyataan tidak masuk akal dalam 2 minggu itu, selalu ada UVR. Kalau begitu, ini kencan. Naima bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, aku akan mengundangmu pukul 21 ke ruang UVR-ku untuk belajar, lalu kita akan berangkat ke klub. Baiklah. Felix menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kemudian, ia pamit dengan pergi ke jendela dan melompat keluar. Ketika para penyihir itu melihat lewat jendela, mereka melihatnya terbang semakin jauh dengan platform layangnya. Nona, kita punya kencan, kata Naima sambil tersenyum jenaka. Kembali ke kamarnya, Felix berbaring di tempat tidurnya dan membuka kotak masuknya untuk melihat apakah dia menerima balasan dari tentara galaksi dan keluarga kerajaan Bardot. Benar saja, dia melihat pesan-pesan itu disorot di bagian atas kotak masuknya. Dia mengklik salah satunya dan membacanya dengan cepat menggunakan matanya. Kemudian, dia beralih ke pesan berikutnya dan menutup keduanya setelah selesai membacanya. Ternyata, keduanya menyatakan keinginannya untuk mengadakan pertemuan terlebih dahulu guna membicarakan tawarannya. Kalau saja pertemuan itu tidak akan berlangsung jauh dan di UVR, dia tidak akan berani menerima pertemuan itu karena dia tahu bahwa dia akan berhadapan dengan 2 Bloodliner Origin Realm. Kepala kedua latar belakang raksasa di galaksi. Orang-orang tua itu telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia tidak begitu percaya diri untuk berbohong di depan orang-orang tua yang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dia pahami. Untungnya, ini adalah UVR dan Felix dapat menghilangkan semua petunjuk tubuh halus yang dapat mengungkapnya hanya dengan membayar beberapa koin. Baiklah, sekarang aku hanya perlu menjaga topik tetap seputar tawaran itu dan mengakhirinya dalam waktu kurang dari 2 menit. Felix menganggukkan kepalanya dan mengirim balasan, yang menyiratkan bahwa dia akan siap menemui mereka dalam 3 hari. 8 jam kemudian, Felix baru saja menyelesaikan pelatihan manipulasi racun hariannya setelah dia menangani pekerjaan rumah guru hala dan latihan pengendalian energi mental selama 2 jam. Dia mulai melihat kemajuan besar di departemen itu karena sekarang dia berhasil menghilangkan 15% mikroorganisme dengan energi mentalnya. Dia tahu bahwa akan lebih mudah untuk meningkatkannya sekarang, tetapi semakin tinggi persentase yang dicapainya, semakin tinggi pula kesulitannya. Namun, berdasarkan komentar Lady Spink, Felix jauh lebih baik daripada penyihir di masa kecil mereka.
Mungkin ini bukan perbandingan yang adil, tetapi Felix baru saja memasuki dunia ramuan dalam waktu kurang dari 2 bulan. Jadi, langkahnya sangat cepat. Nantinya, langkahnya akan semakin cepat lagi setelah dia meminum ramuan memori fotografis. 24 jam telah berlalu dan dia berhenti berlatih hanya untuk meminumnya. Dia segera mengarahkannya ke tangannya dan mengambil napas dalam-dalam untuk mempersiapkan diri menghadapi rasa tidak enaknya. Kemudian, dia menelan seluruh isinya sekaligus dan menelannya dengan susah payah. Dia sudah bertanya pada Lady Spink dan dia menjawab bahwa efeknya tidak akan seburuk meminum ramuan peningkat neuron, tetapi dia tetap akan pingsan. Beberapa saat kemudian, ia jatuh tertelungkup di atas bantal dan matanya terbelalak ke belakang kepalanya. Ia tetap dalam kondisi ini selama lebih dari 5 menit sebelum terbangun sendiri, merasa seperti kepala depannya dipukul-pukul sementara bagian belakangnya tidak terpengaruh sedikitpun. Tanpa basa-basi lagi, Felix menyuntikkan ramuan peremajaan dan meminumnya untuk meredakan rasa sakitnya. Setelah ramuan itu hilang, ia memijat pelipisnya dengan nyaman. "Sudah, jangan ganggu aku lagi dengan membantumu mengingat sesuatu," kata Asna sambil meregangkan badannya dengan malas di tempat tidurnya. "Kau mau?" Felix mencibir. "Elder mengatakan kepadaku bahwa efek ramuan itu hanya berlaku untuk ingatan yang kuciptakan setelah meminumnya. Kenangan di masa lalu masih tidak bisa diakses." "Cek, menyebalkan sekali." Asna mendecak lidahnya. Felix yang tidak terganggu, menyodorkan buku tentang peralatan gelas dan berpikir, "Mari kita uji ingatanku yang buruk. Aku masih punya waktu 2 jam sebelum bertemu dengan gadis-gadis itu. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan apakah ingatannya benar-benar membaik atau tidak karena buku tentang peralatan memiliki ratusan ribu peralatan." Sejak dia meminum ramuan peningkat neuron, kecepatan bacanya meningkat 4 kali lipat dari biasanya, sehingga dia hanya menghabiskan waktu setengah menit untuk membaca seluruh halaman. Dalam buku ini, setiap halaman hanya berisi satu peralatan dan deskripsi lengkapnya, bentuk, kegunaan, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama persiapan. Ini menyiratkan bahwa Felix melahap pengetahuan yang berguna setiap 30 detik dan mencatatnya dalam ingatannya untuk diingat dengan mudah nanti. 30 detik setelah 30 detik. Terkadang, dia membalik halaman pada detik ke-20 seperti sedang berlomba dengan seseorang. Sungguh kasar, Lady Spink melengkungkan bibirnya saat melihatnya. Dia tidak menyukai cara membaca ini karena tidak memungkinkan pembaca untuk benar-benar menghargai kata-kata dan kebijaksanaan di dalamnya. Itulah sebabnya dia selalu membaca perlahan meskipun dia bisa menyelesaikan sebuah buku dalam waktu kurang dari 1 menit jika dia mau. Meski begitu, dia mengerti bahwa Felix kurang banyak pengetahuan untuk membuang-buang waktu menghargai kata-katanya. Dalam waktu 1,5 jam, Felix telah membaca seluruh buku tanpa mengubah posisi duduknya. Baru setelah menutupnya, dia keluar dari zona itu. Ketika dia melirik waktu dan melihat bahwa dia masih punya waktu setengah jam lagi, dia mengangkat alisnya dengan heran. Namun, yang lebih membuatnya takjub adalah kenyataan bahwa ia benar-benar dapat mengingat kata terkecil sekalipun jika ia ingin mengingatnya. Rasanya seperti seluruh buku terbuka dalam pikirannya dan membiarkan dia membacanya lagi. Felix fokus pada peralatan yang disebut labu-retort dan mencoba mengingat kegunaannya. Seketika ia mulai bergumam, labu-retort, wadah yang digunakan untuk penyulingan zat yang ditempatkan di dalamnya dan dipanaskan. Bentuk sederhana dari retort, yang digunakan di beberapa laboratorium, adalah bola kaca atau logam yang memiliki corong panjang dan melengkung yang dapat dilalui distilat untuk masuk ke wadah penerima. Alih-alih berhenti, ia terus melanjutkan hingga ia menyadari bahwa ia baru saja melafalkan seluruh halaman. Senyum lebar dan gembira muncul di bibirnya saat dia berpikir, kombinasi ramuan ini benar-benar bernilai setiap sen yang dikeluarkan. Kalau begitu, lebih baik kau mulai belajar dan memanfaatkan mereka daripada pergi ke klub, tegur Lady Spink tanpa meliriknya. Beri dia waktu, ucap J.R. Mumander lembut sambil menulis sesuatu di secarik kertas. Dia sudah berusaha sebaik mungkin dan tidak ada salahnya jika dia bersenang-senang sesekali. Terserahlah. Yang aku tahu dia harus menjadi salah satu dari 3 siswa dengan nilai tertinggi di semester 1. Ucap Lady Spink santai, membuat Felix menghapus senyumnya dan tersenyum sambil mengambil buku lain untuk dibaca. Masih ada waktu sebelum dia berangkat dan dia lebih suka menggunakannya untuk membaca buku lain atau setidaknya setengahnya. Sekarang, dia punya segalanya di tangannya untuk menjadi seorang ahli ramuan hebat.
Jika dia gagal, maka dia benar-benar pantas disiksa oleh Lady Sphinx.